4366. Sekarang, beberapa penghalang antara istana astral menjadi lemah. Orang yang kuat dapat menembus ruang dan memasuki istana bintang lainnya. Beberapa Tianjiao yang kuat sudah mulai bersaing untuk mendapatkan peluang di istana bintang. Istana bintang Tianwei adalah istana bintang Luming. Beberapa Tianren Tianjiao datang ke penghalang ruang angkasa dan merobek ruang itu untuk mencari ahli lain dari keluarga Tianren. Luming dan Yeling masih berada di nadi bumi, mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pil Hong Huang. Beberapa bulan kemudian, seni rahasia umum Luming sepenuhnya dipahami, dan semuanya diubah menjadi rune rahasia dan dilebur menjadi sel. Sayangnya, kekuatan tempurnya masih berada di batas 12 bintang dan tidak menembus 13 bintang. Tentu saja, itu juga karena seni rahasia yang dia pelajari nanti hanyalah pemula, jauh dari kesuksesan besar. Ada hampir 20.000 jenis seni rahasia umum, yang semuanya masih dalam tahap awal. Luming percaya bahwa selama seni rahasia umum ini berkembang sepenuhnya, kekuatan tempurnya harus dapat melangkah lebih dekat dan melangkah ke 13 bintang. Namun, butuh waktu lama untuk menyelesaikan hampir 20.000 jenis seni rahasia umum. Sekarang, tidak ada waktu untuk berlatih. Aku hanya bisa menunggu sampai aku keluar dari kota Taisangxian dan perlahan memahaminya. Saat ini, Luming berencana untuk berjalan-jalan. Namun, sebelum Luming mulai, seseorang datang lebih dulu. Tak perlu dikatakan, itu adalah keluarga surga dan manusia. Mata Luming melihat ke kejauhan, sekelompok Tianren, perkasa. Di kepala kelompok, ada sekitar selusin pemuda surga dan laki-laki. Masing-masing bermartabat dan heroik. Ada pria dan wanita. Kamu dapat melihat bahwa mereka luar biasa. Setelah itu, ada lebih dari 200 orang kuat dari keluarga Tianren. Napas mereka juga sangat kuat. Mereka semua adalah tuan. Hari-hari ini, orang-orang berada di kejauhan, mata seperti listrik, menyapu Luming. Moyun, keluar dan mati. Seorang pemuda kekar berkebangsaan Tianren melangkah keluar dengan mata dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, masuk ke sini dan mati. Luming menjawab dengan suara keras, tentu saja tidak akan padam. Jika kamu berani membunuh saudaraku Jericho, kamu akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Pemuda kekar itu meraung. Pemuda ini adalah saudara Jericho, Yeludi. Ada begitu banyak omong kosong. Kakakmu berbicara omong kosong sebanyak kamu. Akibatnya, dia meninggal. Masuk dan bunuh aku. Luming langsung tersedak. Yah, apakah menurutmu kami tidak dapat membantumu jika kami bersembunyi di dalamnya? Yeludi dengan acuh tak acuh berkata, dan kemudian melambai, bawa orang keluar. Di belakang, ada beberapa orang kuat berkebangsaan Tianren, yang keluar bersama 2 orang. Saat melihat kedua orang ini, murid Luming tiba-tiba menyusut. Dan, Ling Yuwei. Luming bergumam dan mengerutkan kening. Ya, mereka adalah Dan dan Ling Yuwei. Mereka selalu menjadi prajurit di Tiamong, tetapi sekarang mereka diusir oleh orang-orang dari keluarga Tianren. Luming memiliki firasat buruk. Dan menangis. Melihat Luming, dia langsung berteriak, "Yah, Muyun, kamu ada di sini. Awalnya kamu meminjam ratusan senyau dariku, lalu menghilang. Aku tidak menemukanmu selama ratusan tahun. Sekarang, kembalikan obat ajaibnya kepada aku, kalau tidak jangan salahkan aku karena memalingkan wajah aku." Setelah itu, Dan berkata kepada Tianren itu sambil tersenyum, "Tuan-tuan, aku beritahu kamu, Muyun ini tidak tahu berterima kasih. Aku melihatnya sebagai teman dan membantunya beberapa kali. Aku tidak menyangka dia tidak tahu berterima kasih. Aku akan putus dengannya hari ini. Aku tidak mengenalnya sebelumnya." Dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan hubungannya dengan Luming. Dan Ling Yuwei bertanggung jawab untuk melihat Luming, menggigit bibirnya, diam. Jangan bicarakan itu di sini. Kami tahu hubungan antara kamu dan Muyun. Yeludi mendengus dingin dan menyela Dan. Kemudian Yeludi memandang Luming dan berkata, "Muyun, kamu pernah berada di Tiamong. Kamu harus bisa mengerti bahwa keduanya dikendalikan oleh kekuatan terlarang dari baju perang Tiamong. Sekarang, cara untuk mengendalikan kekuatan terlarang adalah di tanganku." Berbicara tentang ini, Yeludi muncul di tangannya dan melihat ke plat susunan dan melanjutkan, "Selama aku menggerakkan pikiran aku, larangan di tubuh mereka akan berubah. Kekuatan kontrol akan pecah, dan kemudian mereka akan dihancurkan dan tidak ada yang akan terjadi." Tertinggal. Wajah Luming sangat jelek. Apa yang dia khawatirkan masih terjadi. Ketika dia bergabung dengan Tiamong, dia dan serta Ling Yuwei terlalu dekat. Terlebih lagi, dia dan Ling Yuwei masih berstatus pasangan yang belum menikah, yang mudah direbut oleh Istana Surgawi. Meskipun dia mematahkan kekuatan baju besi perang Tiamong dan meninggalkan Tiamong, dia selalu mengkhawatirkan Dan Ling Yuwei, dan takut Tiamong akan berurusan dengan mereka. Benar saja, kini orang-orang di Tiamong mulai mengancamnya dengan Dan Ling Yuwei. "Muyun, bahkan jika kamu bersembunyi di dalamnya, bagaimana dengan 4 pohon besar yang menjaganya?
Sekarang, aku akan membiarkan temanmu dan tunanganmu masuk dan membunuhmu. Aku akan melihat apakah kamu memiliki keberanian untuk membunuh mereka semua. Yeludi Sen tertawa dengan dingin, dan tawanya sangat ganas. Kemudian, dia melirik Dandan dan Ling Yue, dan berteriak, sekarang, kalian berdua pergi dan bawa kepala Muyun. Aku beritahu kamu, jika kamu tidak membunuh Luming, kamu akan mati di bawah kekuatan larangan, dan tubuh serta jiwa kamu akan dihancurkan. Nes, kamu sangat tercela. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhnya sendiri. Dengan cara ini, apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang-orang di dunia? Aku tahu kamu keluarga Tianren. Kata, tercela, dibuat khusus untuk kamu. Teriak Dandan. Berani. Yeludi memberi minuman besar dan sosoknya melintas. Dia muncul di depan Dandan. Dia menamparkan dan keluar beberapa meter. Dia berteriak, apakah kamu berani menghina orang-orang Tianren? Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan besar yang menghancurkan klan? Hati-hati karena keluarga kura-kura dunia akan dihancurkan karena kamu. Nima. Dandan mengaum di dalam hatinya, matanya berbinar dengan cahaya yang ganas, dan menatap Yeludi dengan ganas. Siapa dia dan ketika seseorang berani menamparkan wajahnya, dia sangat marah. Jika hidupnya tidak berada di tangan pihak lain, dia akan memperjuangkannya. Luming, apa yang harus dilakukan? Saat ini, Yeling muncul di samping Luming dan bertanya pada Luming dengan suara rendah. Luming tidak berbicara, dan wajahnya sangat suram. Sejujurnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah dilema. Orang Tianren memaksa Luming dan Ling Yue untuk membunuhnya. Bisakah dia mengendalikan serangan terhadap Dandan dan Ling Yue? Bahkan jika dia mengendalikan pohon dan tidak membunuh Dandan dan Ling Yue, tetapi hanya mengendalikan mereka, aku khawatir keluarga Tianren akan mendesak kekuatan larangan untuk membunuh Dandan Ling Yue. Tetapi jika dia tidak melawan, dia akan dibunuh. Bagaimana dia harus memilih? Satu sisi adalah nyawa Dandan dan Ling Yue, dan sisi lainnya adalah nyawanya sendiri. Tentu saja, dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin Dandan dan Ling Yue mati. Tapi untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkan masalah. 4367. Dia tidak punya cara untuk menyelesaikan masalah. Meskipun dia bisa menyempurnakan kekuatan terlarang yang terkandung dalam baju perang Tiangong dengan kekuatan tabu, dia tidak bisa membantu orang lain memperbaikinya. Bahkan jika dia mengendalikan Dandan dan Ling Yue, dia tidak dapat membantu mereka memperbaiki. Beri kamu 3 waktu bernapas. Jika tidak, kamu akan mati. Yeludi berkata dengan dingin, mengangkat plat susunan di tangannya, sebuah gaya dimasukkan ke dalamnya, dan plat susunan itu bersinar, dan ada potongan-potongan rune yang terisi dengannya. Tubuh Dandan dan Ling Yue sedikit gemetar. Pada kulit mereka di permukaan tubuh mereka juga terdapat garis-garis rune. Tunggu sebentar, aku tidak bilang aku tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu terburu-buru? Dandan berteriak. Ayo lakukan. Yeludi. Ayo kita lakukan, tapi aku punya satu syarat. Teriak Dandan. Syarat apa? Tanya Yeludi dengan wajah muram. Saat ini, pria ini berani berdamai dengannya. Dia sangat kesal. Beri aku 300 tungku dengan diameter 1 meter dan 10 tungku dengan diameter 3 meter, dan kami akan membunuh Muyun. Jalan Dandan. Apa yang kamu katakan? Teriak Yeludi, mengira dia salah dengar. Saat ini, Dandan bahkan membuka kondisi seperti itu dengannya. Apakah dia gila? Jika kamu tidak tahu hidup kamu, apakah itu ada di tangannya? Apa yang aku katakan, kamu harus mendengarnya dengan jelas. Jalan Dandan. Apakah menurutmu itu mungkin? Yeludi mencibir. Kenapa tidak, Muyun, kamu harus mengerti bahwa dia kejam, pelanggar hukum dan sangat egois. Meskipun aku berteman dengannya, aku akan membunuhnya. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia pasti akan membunuh kita tanpa ragu. Aku akan pergi untuk membunuhnya, tetapi jika aku mempertaruhkan hidup aku, bukankah aku harus mendapat hadiah? Jalan Dandan. Di kejauhan, Luming kentut. Yeludi ingin berteriak. Dandan benar-benar omong kosong. Mereka telah menyelidiki Luming sejak lama. Mereka tahu bahwa Luming adalah orang yang sangat mementingkan cinta dan tidak akan pernah menyerang bangsanya sendiri. Ling Yue, khususnya, adalah tunangan Luming. Mereka berharap Luming tidak akan bertarung, jadi mereka membiarkan Dandan dan Ling Yue membunuh Luming. Xiao Wangba, cepatlah, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdamai denganku. Teriak Yeludi. Kamu tidak memberikannya, kan? Jika tidak, kamu dapat mendesak kekuatan terlarang untuk membunuh kami sekarang. Setelah membunuh kami, bagaimana kamu bisa membunuh Muyun? Kamu tahu, ujian untuk membunuhnya jauh lebih banyak daripada nilai tungku ini. Dandan Roth, merangkul kedua tangan, kalian berdua ingin membunuh penampilan. Ling Yue juga mengangguk, sepasang makna Dandan, adalah penampilan maknanya. Semut Mol terkutuk. Yeludi meraung di dalam hatinya dan keluar dari tubuhnya.
Dia ingin memotong Dandan dan Ling Yue sampai mati dengan dua telapak tangan. Tapi dia tidak bisa. Dia bergantung pada Dandan dan Ling Yue untuk membunuh Luming. Luming juga memiliki keraguan tentang medannya, tidak dapat menebak apa tujuan Dandan. Tapi dia mengenal Dandan, dan tahu bahwa semangat Dandan sangat baik. Jadi dia harus punya tujuan. Janji dia dulu. Pada saat ini, jalan Tianjiao keluarga Tianren lainnya, orang ini adalah seorang wanita, rambut dan pinggang emas, sangat cantik. Pada saat ini, Tianjiao yang tak tertandingi yang tidak lebih lemah dari Yeludi juga memiliki kekuatan tempur bintang 10. Dalam kebanggaan generasi muda Tianren, dengan kekuatan tempur bintang 10, adalah talenta tertinggi di bawah putra surga atau putri surga. Berikan padanya. Tanya Yeludi. Ya, kami tahu betul bahwa Mu Yun adalah pria dengan bakat tinggi, tetapi dia memiliki kelemahan besar, yaitu dia tidak akan pernah membunuh kura-kura dunia dan Ling Yue, jadi hasil akhirnya adalah Mu Yun terbunuh. Setelah membunuh Luming, kedua orang ini tidak perlu menyimpannya. Apa yang bisa kita lakukan jika kita memberinya tungku terlebih dahulu? Tidak mudah mendapatkannya kembali. Tentu saja, kalimat ini adalah cara penyampaian agar tidak didengar oleh Dandan. Tidak buruk. Mata Yeludi berbinar, lalu dia menatap Dandan dan berkata, kondisimu, aku bisa menjanjikanmu. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan, menumbuknya beberapa kali, melemparkannya ke Dandan, dan berkata, ada 300 tungku dengan diameter 1 meter dan tungku dengan diameter 3 meter, silakan lihat. Dandan mengambil alih, dan semangatnya menyapu, menunjukkan senyuman. Di dalam, seperti yang diharapkan, ada 310 tungku dan, yang persis sama. Dandan membawa mereka ke ring penyimpanannya sendiri, lalu melihat ke arah Ling Yue, lalu melihat ke arah Luming. Mu Yun, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, kamu bisa mengorbankan hidupmu sendiri. Dengan cara ini, kamu masih bisa mempertahankan hidup tunanganmu. Dandan minum banyak, menuju Luming, Ling Yue diikuti oleh Dandan berdampingan. Namun, kedua pria itu bergegas keluar dari kejauhan dan berhenti. Setelah Dandan berhenti, tangannya terus melambai, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dari kehampaan. Rune ini, terjalin bersama, membentuk susunan yang sangat besar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak membunuh Mu Yun? Teriak Yeludi. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah menurutmu Mu Yun begitu mudah dibunuh? Aku mengatur susunan untuk membunuhnya. Dandan berkata dan terus mengatur susunannya. Orang Tianren hanya bisa menunggu. Luming melihat dari jauh dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu tujuan Dandan, tapi dia memiliki firasat buruk di hatinya. Lebih dari 10 menit kemudian, susunan besar muncul di langit, susunan besar yang dibentuk oleh kondensasi. Lakukan. Dandan dan Ling Yue saling memandang, banyak minum, dan mulai bekerja. Arai di langit, memancarkan cahaya yang indah, memadatkan tombak. Sua, tombak terbang keluar dari udara, kecepatan yang ekstrim. Namun, tombak ini bukan ditujukan ke Luming, melainkan ke arah Yeludi. Saat Dandan mulai, Ling Yue juga melakukannya. Di belakangnya, muncul sebuah pohon yang menjulang tinggi. Pada saat ini, pohon yang menjulang tinggi itu terbakar, menjadi kekuatan yang tak ada habisnya, ke dalam tubuh Ling Yue. Di tangan Ling Yue, ada busur dan anak panah mengembun, wah, terbang keluar dari udara, tembakan yang sama ke Yeludi. Panah ini, Ling Yue putus asa, penuh dengan kekuatan sihir yang membakar, kekuatannya luar biasa. Prestasi mereka telah mencapai 8 tingkat kaisar ilahi, yang jauh melampaui harapan Luming. Faktanya, kultivasi Dandan dan Ling Yue adalah karena kultivasi Tianren. Karena mereka ingin mengendalikan mereka untuk membunuh Luming, mereka memberi mereka banyak pil Hong Huang untuk meningkatkan prestasi mereka. Prestasi mereka terlalu rendah, bahkan jika Luming meminta mereka untuk membunuh mereka, mereka tidak dapat membunuh mereka. Dandan dan Ling Yue menghabiskan banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tujuannya adalah untuk membunuh Luming. Tanpa diduga, mereka membunuh mereka. 4368. Kamu mencari kematian. Yeludi meraung, dan sebuah tombak muncul di telapak tangannya. Saat tombak itu disetrum, itu berubah menjadi dua bayangan tombak, yang bertabrakan dengan serangan Dandan dan Ling Wei, dan dengan mudah mengalahkan serangan mereka. Kultivasi Yeludi adalah yang ke-9 dari Sandy, dan itu masih merupakan kekuatan tempur bintang 10. Meskipun Dandan mencapai level ke-8 Sandy, dan keluar untuk berjuang keras, mereka masih jauh dari kekuatan Yeludi, dan mereka tidak dapat melukai Yeludi. Mo Yun, ini dia. Pada saat ini, Dandan melambaikan tangannya, sebuah cincin penyimpanan, seperti kilatan petir, terbang ke arah Luming di masa lalu. Belakangan, Dandan minum dan langsung bergegas ke Yeludi. Tidak baik. Wajah Luming berubah dengan liar. Dia akhirnya menebak apa yang Dandan cari.
Mereka sama sekali tidak berniat melawan Luming. Sejak awal, mereka bertekad untuk mati daripada melawan Luming. Mereka mengenal Luming dengan sangat baik. Jika mereka menyerang Luming, dia tidak akan melawan. Mereka tidak akan pernah membunuh Luming. Satu-satunya pilihan mereka adalah mengorbankan diri mereka sendiri. Beralih ke Yeludi, akhir mereka akan hancur. Hentikan, aku akan memberimu kesempatan lagi. Hentikan, atau kau akan dihancurkan. Teriak Yeludi. Ada begitu banyak omong kosong. Kaulah yang mati. Dan minum, mengontrol barisan dan terus menyerang. Yue membungkuk dan tidak berkata apa-apa. Bajingan tercela, karena kamu ingin mati, kamu harus mati untukku. Yeludi meraung, dan pelat susunan di tangannya memancarkan cahaya yang indah. Dia sudah mendesak barisan dan membangkitkan kekuatan terlarang di Dan Ling Yue. Kekuatan terlarang dari baju besi perang Tiamong menyebar ke setiap sel tubuh mereka, dan pada saat ini, ia keluar dari setiap sel tubuh mereka. Tubuh mereka, ada energi yang menyebar keluar, seperti nyala api, berkobar-kobar. Tubuh mereka, di bawah kekuatan ini, mulai pecah. Sialan, hentikan. Luming meraung dan matanya siap pecah. Dia bergegas keluar untuk menyelamatkannya. Tapi sudah terlambat. Kekuatan terlarang dari baju perang Tiamong pecah terlalu cepat. Tubuh Dan Ling Yue dengan cepat menghilang, seperti gumpalan debu. Setelah tertiup angin, mereka putus. Ketika Luming keluar dari bumi, tubuh mereka benar-benar pecah, hanya dua kelompok cahaya yang menggantung di udara. Kedua lampu ini adalah jiwa Dan. Namun, kekuatan larangan baju besi pertempuran Tiamong terlalu mengerikan. Itu tidak hanya dapat menghancurkan tubuh, tetapi juga menghancurkan jiwa. Saat ini, seolah-olah jiwa dua orang akan terbakar kapan saja. Namun, saat ini, jiwa mereka tiba-tiba dipenuhi rune. Rune ini, terjalin dengan pola misterius, menyelimuti dan membungkus jiwa keduanya. Pada saat yang sama, kehampaan mulai mengisi gelombangnya, beriak seperti gelombang air. Kekuatan ini menyelimuti jiwa mereka. Di bawah efek ganda rune dan susunan rune, kekuatan larangan ditekan, dan jiwa mereka berhenti hancur. Namun, meskipun jiwa mereka berhenti hancur, mata mereka tertutup, dan tidak ada gerakan atau nafas kehidupan. Hati Luming telah tenggelam, pada saat yang sama, kecepatannya sangat tinggi, bergegas ke jiwa Dan Ling Yue, ingin melindungi jiwa mereka. Yeludi dan Tianren lainnya tercengang di awal. Dalam pandangan mereka, selama kekuatan larangan diaktifkan, hanya ada satu cara bagi mereka untuk mati. Baik tubuh maupun jiwa tidak akan tinggal, dan mereka akan menghilang. Tapi jiwa mereka sepertinya dilindungi oleh dua kekuatan. Apa yang sedang terjadi? Namun, mereka bereaksi dengan cepat. Apapun kekuatanmu, kamu akan dihancurkan hari ini, dan kamu tidak dapat meninggalkan bekas apapun. Semangat kekerasan di Wei dan Ling dan akan keluar dari jiwanya. Keluar dari sini. Luming mengaum, matanya siap retak, dan gaya langit yang pecah ditampilkan. Tubuhnya berubah menjadi tombak dan menusuk Yeludi. Muyun. Mata Yeludi meledak dengan nyala api, langsung meninggalkan jiwa Dan berbalik untuk membunuh Luming. Tujuannya awalnya adalah Luming. Sekarang, Luming telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan medan dan perlindungan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Dia memegang tombak, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menikam Luming. Tombak dan tombak bertabrakan di udara, dan gemuruh bumi pecah. Tombak Luming terus bergetar. Pada saat berikutnya, tubuh Luming bergetar dan mundur tiba-tiba. Bertatap muka, Luming dikalahkan. Sisi lain memiliki kekuatan tempur 10 bintang, dan kekuatan tempur keseluruhan 1 bintang lebih tinggi dari Luming. Membunuh. Yeludi minum, dan tombak itu terus berubah menjadi ribuan bayangan tombak, membunuh Luming. Luming menolak beberapa gerakan berturut-turut. Sayangnya, dia bukan lawannya. Dia batuk darah dan mundur. Jika dia tidak mengendalikan banyak seni rahasia kuno, dia akan tertusuk tombak sekarang. Meski begitu, dia akan sangat tertekan. Yeludi, kamu mau makan sendiri. Muyun, berikan padaku. Wanita dari keluarga Tianren juga membunuhnya saat ini. Dia menikam Luming dengan pedang panjang dan ribuan bayangan pedang. Daya juang wanita ini tak kalah lemahnya dengan Yeludi. Dia juga ingin membunuh Luming. Ini adalah kredit yang bagus. Bagaimana Yeludi bisa menikmatinya sendirian? Menghadapi kekuatan kedua master, meskipun Luming menguasai banyak jenis seni rahasia dan berbagai tindakan darurat, dia juga sangat berbahaya. Dia nyaris tidak menolak beberapa gerakan. Dia tersapu oleh pedang dan hampir terbelah dua. Mati untukku. Wanita Tianren itu minum dengan dingin dan ingin melawan Luming dengan sekuat tenaga. Namun, saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di sisi lain, menghalangi cahaya pedang wanita Tianren ini. Itu Yeling. Baru saja, Luming bergerak, dan dia mengikutinya, tetapi bagaimanapun juga, dia agak lambat dan tiba pada saat itu.
Pemberontak Yeling, apakah kamu ingin mati? Wanita dari keluarga Tianren jelas mengenal Yeling. Dia minum dengan dingin dan mengambil alis Yeling dengan cahaya pedangnya yang tajam. Yeling mendorong kekuatan bertarungnya hingga ekstrim dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Kedua pedang itu saling memukul dengan cepat, dan mereka bertabrakan lebih dari 10 kali dalam sekejap. Namun, kekuatan tempur Yeling juga 1 bintang lebih rendah dari lawannya, dan dia bukan lawannya. Setelah lebih dari 10 kali bertarung, dia juga terkena pedang. Dia tersapu oleh cahaya pedang, dan dadanya memiliki luka pedang yang dalam, berlumuran darah. Membunuh. Membunuh. Yeludi, para wanita dari keluarga Tianren, dan bahkan ahli klan Tianren lainnya, semuanya berperang melawan Luming. Mereka semua ingin membunuh Luming dan mendapatkan pujian terbesar. Dengan begitu banyak orang yang bertarung bersama, dan ada beberapa master yang setingkat dengan Yeludi, Luming tidak dapat menghindarinya. 4369. Di sini, setidaknya ada 4 master yang setingkat dengan Yeludi. Satu Luming tidak bisa mengatasinya. Terlebih lagi, mereka berempat bertarung bersama. Luming sama sekali bukan lawan. Bahkan dengan Yeling, itu tidak berguna. Bahkan jika kamu ingin menghindarinya, kamu tidak dapat menghindarinya. Luming dan Yeling akan mengalami krisis. Tiba-tiba, kekosongan terisi seperti gelombang air. Pertama-tama, jiwa Dan Ling Yue berkedip sejenak dan menghilang langsung dari tempat asalnya. Kemudian, Yeludi dan lainnya, seolah-olah berada dalam rawa, sangat terhambat dan melambat. Kekuatan ruang dan waktu, siapa kamu? Keluar dari sini. Yeludi meraung, dan kekuatan kehancuran pecah. Tombak itu menyapu langit. Ledakan itu datang dari kehampaan. Kekuatan itu rusak. Beberapa master lainnya juga menggunakan kekuatan surga yang paling kuat untuk mematahkan kekuatan tersebut. Ini benar-benar kekuatan ruang dan waktu. Luming bergerak dalam hatinya dan matanya berkilat. Dia sangat akrab dengan kekuatan ruang dan waktu, yang berasal dari gelembung. Mungkinkah itu? Tanpa waktu untuk memikirkannya, Luming berteriak, pergi. Saat ini, Yeludi dan lainnya diganggu oleh kekuatan ruang dan waktu, yang merupakan peluang bagus untuk menjauh darinya. Luming dan Yeling mengambil kesempatan untuk pergi dan meninggalkan tempat semula. Mereka muncul ribuan mil jauhnya dari pengepungan. Mau pergi, mati untukku. Yeludi meraung dan memegang tombak. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan malapetaka. Seperti dewa perang kehancuran, dia mengejar Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Begitu Luming keluar dari pengepungan, Yeludi telah membunuhnya. 3 master lainnya pada level yang sama tidak lambat sama sekali. Mereka menyerang titik vital Luming dengan 3 serangan. Namun, begitu mereka menyerang, ruang di sekitar mereka beriak lagi. Ruang itu seperti gelombang air, dipenuhi dengan lapisan riak, dan area itu sepertinya telah mengeras. Ini adalah kekuatan ruang dan waktu yang kuat dan tak tertandingi, menekan orang-orang Tianren, sehingga gerakan mereka, dan melambat. Luming dan Yeling mengambil kesempatan untuk menghindari serangan mereka. Berani sekali kau mencampuri urusan kami. Keluar dari sini. Yan Jiao, pria kekar dari keluarga Tianren, sedang memegang pedang yang berat dan memotongnya dengan kosong. Terjadi ledakan besar. Di depan kehampaan, tiba-tiba muncul sosok mungil, tubuhnya, seolah dikelilingi oleh banyak ruang, sepertinya tidak berada dalam ruang dan waktu ini. Pedang memotong masa lalu, tapi tidak bisa memotong sosok itu. Sebaliknya, itu dieksploitasi oleh kekuatan ruang dan waktu, dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Gelembung. Luming berseru kaget. Ya, sosok mungil ini hanyalah sebuah gelembung. Luming tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah. Aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan saat dia pergi, Pao Popo telah berkembang pesat. Sekarang dia terlihat seperti gadis berusia 15 tahun, tetapi Luming masih mengenalinya sekilas. Nafas asli kehidupan tidak akan berubah. Flash bentuk tubuh gelembung, segera menghilang dari aslinya, saat berikutnya, muncul di samping Luming. Kakak Luming. Pao Popo berseru kaget, tapi dia mengenali Luming di jalur transmisi, yang sepertinya takut orang lain akan tahu. Bubble, kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu mengenaliku? Luming tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ternyata itu tikus roh ruang waktu. Sungguh berani, apakah kamu mencoba memusnahkan klan? Yeludi meminumnya dengan dingin, dan matanya berbinar dengan cahaya dingin. Sekilas mereka mengenali tubuh gelembung itu. Akan kami jelaskan nanti, kami akan kembali dulu. Bubble Rod, kekuatan ruang dan waktu, dengan Luming dan Yeling, ingin kembali ke bumi. Jika kamu mau, kamu tidak bisa membunuh. Yan Jiao, salah satu dari 4 keluarga Tianren paling terkemuka, telah mengambil tindakan pada saat yang sama, membunuh Luming, Pao Pao, dan lainnya. Selain itu, ada lebih dari selusin master kelas 1 dari keluarga Tianren. Master kelas 2 ini juga sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka bisa melawan Luming dan Yeling. Siapapun dapat mengancam nyawanya.
Begitu banyak master bersama, biarkan Luming dan yang lainnya merasakan krisis yang fatal. Ruang waktu. Saat ini, gelembung minuman Jiao, tubuhnya yang halus, mengeluarkan napas yang kuat. Sandy Jiaoxiong. Luming menemukan bahwa penanaman gelembung telah mencapai tingkat ke-9 Sandy. Ini luar biasa. Tahukah kamu, ketika Pao Pao dan pergi bersama, kultivasinya tidak tinggi, tidak sebagus Dandan, tapi sekarang kultivasi gelembung jauh lebih baik daripada Dandan. Gelembung itu pasti memiliki petualangan yang luar biasa. Pada awalnya, ketika Luming berpartisipasi dalam pemilihan prajurit surgawi di Istana Surga, dia bertemu Dandan, tetapi tidak ada gelembung. Luming sangat penasaran. Dia pernah bertanya kepada Dandan di mana gelembung itu berada. Dandan pernah berkata bahwa gelembung memasuki tanah leluhur tikus roh ruang waktu. Dengan begitu banyak informasi, Luming tahu bahwa gelembung itu telah memasuki salah satu tempat leluhur tikus roh ruang waktu, dan yang lainnya tidak diketahui. Setelah bertahun-tahun dalam sekejap mata, kami telah bertemu sampai sekarang, tetapi gelembung itu telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Gelembung itu tidak hanya menunjukkan kultivasi Kaisar Jiaoxiong, tetapi juga memancarkan kecemerlangan alisnya. Kemudian, dua karakter terbang keluar. Yang satu adalah waktu, dan yang lainnya adalah kekosongan. Kedua karakter itu membubung ke langit dan menjadi lebih besar dengan cepat. Setiap karakter sebesar planet, mengirimkan atmosfer misterius. Ruang dan waktu wilayah ini dan dunia tampaknya dikendalikan oleh dua font. Ini adalah karakter Cina kuno asli, Xi dan Kong. Luming terkejut. Sekilas, dia mengenali bahwa kedua karakter ini adalah karakter kuno yang asli. Gelembung sebenarnya mengendalikan dua karakter Cina kuno asli. Hal yang paling menakjubkan adalah waktu dan ruang itu. Ini hanya bertepatan dengan bakat gelembung, bisa memainkan kekuatan, sulit ditebak. Luming lebih yakin, gelembung benar-benar mendapat petualangan yang mengejutkan. Wah! Ruang di area ini terus-menerus terdistorsi, lalu terjepit ke arah Yeludi dan lainnya. Sejujurnya, Yeludi dan yang lainnya terkejut melihat gelembung itu menggunakan dua karakter kuno asli. Namun, mereka cepat bereaksi. Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan kami dengan karakter asli Tiongkok kuno? Berikan padaku. Kekuatan ruang dan waktu juga harus tunduk pada kekuatan surga. Beberapa orang Tianren meraung, dan kekuatan surga yang paling kuat pecah, menyapu segala arah. Kekuatan tertinggi surga memang kuat. Bahkan dengan restu dari dua kata kuno asli, kekuatan ruang dan waktu begitu kuat sehingga masih bisa dipatahkan oleh mereka. Namun, orang-orang dari klan Tianren, bagaimanapun juga, sangat terpengaruh. Kekuatan Pao Pao melebihi harapan mereka. Itu didasarkan pada dua karakter Tiongkok kuno asli dan cocok dengan bakatnya sendiri, yang cukup untuk bersaing dengan Yeludi, kekuatan tempur bintang 10. Jika hanya tambahan, itu bisa memainkan peran yang lebih besar. Ayo pergi. Pemahaman diam-diam antara Luming dan Pao Pao masih ada. Melihat orang-orang dari klan Tianren terpengaruh, dia langsung memberikan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengubahnya menjadi tombak dan menusuk Yeludi. 4370. Luming mendorong gaya langit yang pecah secara ekstrim, berubah menjadi tombak dan menusuk Yeludi. Pecahkan untukku. Yeludi meraung dan tombaknya menyapu, menembus kekuatan ruang dan waktu, dan membombardir tombak Luming. Kali ini, Yeludi tidak berada di atas angin, tetapi bernasib sama. Bentuk tubuh keduanya adalah red-red. Meski Yeludi menerobos kekuatan ruang dan waktu, dia masih sangat terpengaruh. Saat kekuatan tempurnya berkurang, dia tidak bisa mengalahkan Luming. Pada saat yang sama, Yeling juga bergerak untuk memblokir serangan Tian Jiao, putri dari keluarga Tianren. Namun, ada master lain dari klan Tianren, dan mereka membunuh mereka bersama. Jumlah pihak lain terlalu banyak, bahkan jika ada gelembung kekuatan ruang waktu, Luming dan mereka masih bukan saingan. Namun, pada saat ini, terdengar suara yang mengerikan dari udara yang pecah di kejauhan. Itu adalah serangkaian serangan. Ada 8 serangan. Setiap serangan memiliki warna yang berbeda, namun kekuatannya sangat luar biasa. Kedelapan serangan ini ditujukan kepada penduduk surga. Ini adalah kekuatan jantung dari 9 lubang. Mata Luming bergerak. Kekuatan ini, yang dia kenal, adalah kekuatan 9 lubang dan jantung suci bulan musim gugur. Benar saja, mata Luming menyapu, dan melihat sosok di kejauhan, ditutupi dengan cahaya berwarna yang indah. Siapa lagi kalau bukan bulan musim gugur? Jelas bahwa bulan musim gugur tidak ada di rumah ini sebelumnya, tetapi di rumah-rumah lain, dan sekarang harus datang. Serangan Autumn Moon, kekuatannya sebenarnya sangat mengerikan, tetapi mereka yang terkena cahaya warna mundur satu demi satu. Bulan musim gugur yang berkelap-kelip, datang ke medan perang sekitar, menatap Luming, menunjukkan warna bahagia. Satu lagi untuk mati. Itu dia, pemberontak dari Istana Surga, dan murid dari Dewa Tanpa Mimpi.
Bagus sekali. Mereka semua bersama-sama. Mari kita singkirkan mereka bersama-sama. Yeludi dan yang lainnya minum dengan dingin, dan beberapa orang membunuh menuju bulan musim gugur. Hati-hati dengan bulan musim gugur. Lu Ming berseru. Senyum bulan musim gugur, hatinya, memancarkan cahaya terang, ada 9 warna, tapi 8 di antaranya, menyilaukan, seolah-olah dadanya, ada warna matahari. 8 jenis sinar yang menyilaukan, terjerat bersama, dan akhirnya membentuk parang berwarna-warni, menuju keluarga Tianren Tianjiao. Ledakan. Pedang pendek 8 warna bertabrakan dengan Tianjiao dari keluarga Tianren. Tianjiao dari klan Tianren terkejut hebat dan mundur tiba-tiba. Luka pisau muncul di lengannya dan dia hampir putus. Keluarga Tianren ini sangat bangga karena tidak dapat bersaing dengan Qiu Yue. Bahkan Lu Ming tertegun. Bulan musim gugur, kekuatan yang sangat kuat. Jantung Lu Ming berdegup kencang. Keluarga Tianjiao dari Tianren barusan, tetapi salah satu dari 4 Tianjiao terkuat di tempat kejadian, memiliki 9 kultivasi berat Kaisar Dewa dan kekuatan tempur 10 bintang. Puan seperti itu, secara tak terduga oleh tekanan bulan musim gugur tertiup angin. Bulan musim gugur juga memiliki kekuatan tempur bintang 10, dan kultivasi telah mencapai berat 9 Kaisar Dewa. Penilaian Lu Ming tentang kekuatan bertarung dan kultivasi Qiu Yue benar-benar sedikit mengejutkan. Tampaknya bulan musim gugur juga memiliki peluang besar di istana bintang lainnya. Ketika Lu Ming baru saja meninggalkan Tiangong dan bertemu Qiu Yue, hanya 1 dari 9 lubang di hati suci Qiu Yue yang sepenuhnya terangsang, dan hanya 1 warna yang sangat menyilaukan. Tapi sekarang, bulan musim gugur penuh dengan 8 lubang untuk merangsang kekuatan yang kuat, ada 8 warna, sangat menyilaukan. Kekuatan jantung dari 9 lubang hampir sepenuhnya berkembang. Kekuatan tempur Qiu Yue tidak lebih lemah dari Yeludi. Dapat dikatakan bahwa Qiu Yue berada pada level yang sama. Alasan mengapa Qiu Yue dapat mengambil alih dan melukai Tianjiao dari keluarga Tianren dengan satu gerakan bergantung pada kekuatan waktu dan ruang gelembung. Saudari Qiu Yue, kamu sangat kuat, ayo lanjutkan. Gelembung itu menjerit kegirangan, dan terus mendesak 2 karakter asli Tiongkok kuno, kekuatan ruang dan waktu, untuk menekan orang-orang Tianren. Pada saat yang sama, tangan bulan musim gugur, kekuatan jantung dari 9 lubang, menjadi parang, terus-menerus dipotong, langit penuh dengan cahaya warna-warni. Selain itu, Lu Ming dan Ye Ling siap bertarung. Untuk sementara, orang-orang Tianrenzu terpaksa mundur. Brengsek. Orang-orang Tianren meraung dan sangat marah. Mereka jelas lebih unggul dari Lu Ming, tetapi kenyataannya, mereka tertinggal. Ini terutama karena kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu telah terlalu banyak menghalangi mereka. Kekuatan ruang dan waktu bisa dikatakan sebagai kekuatan tambahan terkuat. Apalagi dengan restu dari 2 karakter asli Tiongkok kuno, waktu, dan ruang, kekuatan ledakannya semakin menakjubkan. Bahkan kekuatan paling kuat dari orang-orang Tianren tidak mudah ditembus. Bukan berarti kekuatan ruang dan waktu lebih kuat dari kekuatan terkuat penghuni surga. Tikus roh ruang waktu biasa, kekuatan ruang waktu jauh dari begitu kuat, sama sekali tidak lebih baik dari 4 kekuatan terkuat umat manusia, tetapi gelembungnya tidak sama. Gelembung itu sendiri sangat berbakat. Dengan bantuan 2 kata kuno asli, kekuatan ruang dan waktu telah berubah secara kualitatif, yang tidak lagi lebih lemah dari kekuatan yang paling kuat. Dipengaruhi oleh kekuatan ruang dan waktu, sulit untuk mengerahkan kekuatan tempur sepenuhnya. Namun, kekuatan bertarung Qiu Yue dapat digunakan sepenuhnya, yang secara alami menekan langit dan umat manusia. Bahkan jika mereka marah, mereka tidak bisa mengubah fakta. Mereka terus mundur, bahkan beberapa dari mereka yang kurang efektif terluka dan hampir jatuh di sini. Penyebaran arai pertempuran 9 hari. Yeludi berteriak pada orang-orang muda surga dan umat manusia itu. Di sekitar, ada ratusan orang kuat berkebangsaan Tianren. Sekarang mereka siap menyiapkan susunan pertempuran 9 hari untuk menghadapi Lu Ming. Kita akan menghancurkan mereka. Lu Ming ke jalan gelembung. Baiklah. Gelembung harus, kekuatan ruang dan waktu, menutupi Lu Ming dan mereka. Dalam sekejap, Lu Ming mereka, muncul di sekitar putra surga dan manusia. Kemudian, kekuatan ruang dan waktu meletus, dan kehampaan berputar, membentuk tekanan yang kuat. Orang-orang muda surga dan laki-laki itu tiba-tiba jatuh ke dalam lumpur dan mencoba yang terbaik, tetapi gerakan mereka seperti kecepatan kura-kura. Kekuatan mereka, dibandingkan dengan gelembung, ada celah besar, tentu saja tidak mudah untuk mematahkan kekuatan ruang waktu gelembung. Membunuh. Lu Ming minum, dan tombaknya meledak. Tiba-tiba, ada 6 orang kuat dari keluarga Tianren yang merupakan 9 dewa dan kaisar yang berat. Mereka tertusuk di alis oleh tombak dan langsung jatuh. Pada saat yang sama, Ye Ling dan Qiu Yue juga melukai para pembunuh. Gelombang serangan, mengambil lebih dari selusin ahli dari klan Tianren. Mereka tidak dapat melakukannya karena mereka tidak dapat melakukannya di bawah pengaruh ruang dan waktu. Brengsek.
Yeludi dan yang lainnya sangat marah, dan mata mereka merah, dan mereka ingin menghancurkan Luming dan yang lainnya. Sayangnya, dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Mundur, mundur. Pada akhirnya, Yeludi dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memerintahkan mundur. Mereka bergegas maju, menerobos kekuatan ruang dan waktu, dan melarikan diri dalam kebingungan dengan sekelompok bawahan, dan dalam sekejap mata mereka pergi. Mereka mendirikan sejumlah besar guru, tetapi mereka melarikan diri dalam kebingungan. Setelah orang-orang Tianren pergi, Luming dan mereka kembali ke daratan. Lagi pula, ada 4 pohon besar untuk melindungi mereka, yang lebih aman. 4371. Kakak Luming, lama tidak bertemu. Aku ingin mati. Gelembung menggantung langsung di leher Luming, seperti sebelumnya. Batuk, gelembung, pendiam, kamu tumbuh dewasa sekarang, dan tidak sama seperti sebelumnya. Luming terbatuk beberapa kali dengan tergesa-gesa, dan wajahnya yang tua agak merah. Kakak Luming tidak suka gelembung. Ini hanya sedikit lebih kecil. Gelembung melompat dari leher Luming dan mulutnya cemberut. Wajahnya yang cantik penuh dengan ketidaknyamanan. Bagaimana? Di mana aku tidak suka gelembung? Luming menggosok kepala gelembung dengan tangannya. Dia dengan cepat mengubah topik dan bertanya, Gelembung, bagaimana kamu mengenali aku? Aku orang yang sama sekali berbeda. Sekarang kamu bisa mengenalinya secara langsung, tapi itu memalukan baginya. Itu yang Dandan katakan padaku. Jalur gelembung. Dandan. Begitu dia menyebut Dandan, hati Luming tenggelam dan berkata, Gelembung, ada apa dengan mereka? Keluarkan dan lihat. Dengan baik. Gelembung mengangguk, lambaian tangan, jiwa Dandan dan Ling Yue muncul di udara. Jiwa mereka, dengan mata tertutup, ditutupi dengan rune dan kekuatan ruang dan waktu. Sepertinya itu sangat buruk. Dandan melindungi jiwanya dengan susunan, dan kemudian, dengan kekuatan ruang dan waktuku, untuk sementara menekan kekuatan terlarang dalam jiwa. Tapi itu tidak akan lama. Paling lama 3 tahun, jiwa mereka juga akan dihancurkan. Jalur gelembung. Apa? Hanya bisa ditekan selama 3 tahun. Wajah Luming bahkan lebih jelek. Setelah 3 tahun, itu akan hilang. Apakah tidak ada cara untuk menyembuhkannya? Luming bertanya. Ya, sebelum Dandan, dia memberitahuku caranya. Jalur gelembung. Dandan, beritahu caranya. Apakah kamu mengharapkan itu sebelum Dandan? Tanya Luming. Ya, sebenarnya, sejak hubungan antara kamu dan Istana Surgawi, dia telah mengharapkan hari ini. Kemudian, mereka dikendalikan ke kota abadi Taisang, dan Dandan mulai mengaturnya. Suatu kali, dia kebetulan bertemu denganku, dan memberitahuku tentangmu, dan memberitahuku bahwa orang-orang Tianren pasti akan menggunakan mereka untuk berurusan dengan saudara Luming, jadi dia pergi. Dia mengatur susunan dalam jiwanya sendiri dan saudari Yue sebelumnya, dan biarkan aku menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk membantu mereka memenangkan waktu. Hal-hal selanjutnya terserah padamu. Jalur gelembung. Apa yang Dan ingin aku lakukan? Tanya Luming. Dan memberitahu aku bahwa sebelum memasuki kota abadi Taisang, dia berkonsultasi dengan banyak materi dan pengalaman yang diwariskan oleh leluhur keluarga Sengui dunia. Dia tahu bahwa di Tiankui Singgong, ada gunung peri dengan semacam harta karun disebut air mata 5 elemen abadi. Selama kamu mendapatkan air mata 5 elemen abadi, kamu bisa menyelamatkannya. Jalur gelembung. Istana bintang Tiankui, air mata dari 5 elemen yang abadi. Mata Luming berbinar dengan kecemerlangan yang mencengangkan. Dia harus mendapatkannya. Dan, ternyata, sangat licik dan meninggalkan jalannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Di depannya, Dan sudah mengatur, dan di belakang, dia pasti akan menyelesaikannya. Seharusnya tidak terlambat. Aku berencana untuk segera pergi ke Istana Bintang Tiankui untuk mencari air mata dari 5 elemen yang abadi. Lu Mingdao. Puan muda, aku akan pergi bersamamu. Bulan musim gugur berdiri di jalan kuda. Kakak Luming, jangan coba-coba tinggalkan aku. Gelembung juga berdiri di jalan. Sikap mereka sangat tegas dan maknanya jelas. Luming tidak bisa menolak. Kakak Lu, aku akan tinggal di sini untuk membantumu memperbaiki pil Hong Huang. Yeling berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Luming memeluk tinjunya dan sangat berterima kasih. Yeling mengenalnya dengan sangat baik. Kultivasi Luming saat ini masih lemah. Hanya ketika dia mencapai 8 tingkat sendi dan tingkat ke-9 sendi, dia dapat benar-benar kuat dan tidak takut pada siapapun. Namun, Luming membutuhkan terlalu banyak Hong Huang dan untuk menerobos ke sendi Jiuxiong. 12 miliar. Bergabunglah dengan mereka semua ke wilayah bintang Tiankui, untuk menemukan air mata abadi 5 elemen, yang membantu Luming memperbaiki pil. Daerah mana yang ditembus Luming?
Yeling memahami ini dengan sangat baik, jadi dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi untuk menemukan air mata dari 5 elemen abadi bersama, tetapi mengatakan bahwa dia akan membantu Luming untuk menyempurnakan alkimia, yang sangat membantu Luming. Lagi pula, waktu hampir habis untuk meninggalkan lantai 2 kota Taisangxian. Kakak Luming, aku juga punya banyak tungku di sini. Ini dia. Gelombang gelembung, sejumlah besar tungku terbang keluar, lihat jumlahnya, sebenarnya tidak kurang dari 300. Gelembung satu orang, luar biasa memiliki begitu banyak kompor dan, ini terlalu mengejutkan. Tapi pikirkanlah, kekuatan ruang dan waktu terlalu misterius, serangannya mungkin bukan yang terkuat, tetapi dalam aspek lain, itu misterius. Mengandalkan kekuatan ruang dan waktu, jauh lebih mudah mendapatkan tungku daripada yang lain. Puan muda, aku juga memilikinya di sini. Autumn Moon juga mengeluarkan tungkunya. Tidak banyak tungku di musim gugur, hanya sedikit lebih dari 100. Luming tidak sopan. Dia mengambil semuanya dan memberikannya pada Yeling. Ada begitu banyak kuali. 10 tahun kemudian, dia seharusnya bisa mengumpulkan cukup banyak pil Hong Huang yang dia butuhkan. Bahkan jika itu tidak cukup, itu tidak terlalu buruk. Kakak kamu, tolong datang ke sini. Lu Mingdao. Tidak, aku tidak punya 4 pohon besar. Yeling tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi. Luming mengepalkan tinjunya, lalu mengirim perintah ke 4 pohon besar. Kemudian, dia pergi dari sini dengan gelembung dan bulan musim gugur. Setelah Luming pergi, mereka dengan sengaja mengungkapkan keberadaan mereka untuk dilihat Tianren. Ini juga untuk menghindari surga dan umat manusia memusatkan upaya mereka untuk mengepung tanah itu di masa depan. 4 pohon besar saja mungkin tidak dapat menghalanginya. Namun, setelah dia pergi, orang-orang dari klan Tianren tidak mau bekerja keras dan mengambil risiko mengepung tempat itu. Dengan cara itu, Yeling bisa dengan mudah memurnikan pil Hong Huang di sana. Itu terkait dengan apakah dia bisa menembus 9 berat kaisar dewa di belakangnya. Segera setelah itu, Luming dan mereka datang ke tempat kosong. Bulan dan gelembung musim gugur, berada di seberang penghalang dari bintang-bintang, secara alami tahu di mana ruangnya, relatif lemah. Ruang di sini relatif lemah dan mudah menembus penghalang. Aku akan datang duluan. Gelembung memanggil jalan, tangan kecil melambai, ruang tempat ini, keras robek. Kakak Luming, aku pergi dulu. Bubble berkata, melangkah keluar, tubuh ke dalamnya, menghilang. Itu jelas di rumah lain. Puan muda, kamu duluan. Bulan musim gugur menatap Luming. Bagus. Luming mengangguk, dan kekuatan tabu pecah. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia membelahnya. Menyeberangi penghalang istana bintang, kamu tidak dapat membawa orang lain. Jika kamu memecahkan penghalang, kamu hanya bisa lewat. Kamu tidak dapat mengambil orang lain. Bubble burst, dia hanya bisa lewat, tidak bisa membawa Luming dan Autumn Moon. Jika Luming dan Qiuyue ingin lewat, mereka hanya bisa melakukannya sendiri. Mendesis. Telapak tangan Luming terpotong, dan kekosongannya pecah. 4372. Dengan kekuatan Luming saat ini, tidak sulit untuk menembus penghalang antara istana bintang. Dia menemukan bahwa selama dia memiliki kekuatan tempur 9 berat dan bintang 5 dari Dewa Kaisar, dia dapat menembus penghalang ruang bintang. Luming melangkah keluar, ke celah angkasa, menghilang. Saat berikutnya, Luming menemukan dirinya di tempat baru. Ini seharusnya istana bintang Tianyong. Luming berpikir. Secara alami, ini bukan istana bintang Tiankui. Istana bintang Tiankui tidak berdekatan dengan istana bintang Tianwei. Kamu harus melewati beberapa Tiangong lain untuk mencapai istana bintang Tiankui. Gelembung telah menunggu di sini, saat ini tepi kekosongan terisi, bayangan bulan musim gugur juga muncul. Kemudian, mereka berubah menjadi beberapa lampu pelangi dan pergi dari sini untuk mencari kelemahan ruang istana bintang Tianyong. Lingkungan di sini tidak berbeda dengan Tianwei dan Xinggong. Saat terbang, Luming mengamati. Lingkungan istana bintang Tianyong tidak jauh berbeda dengan istana bintang Tianwei. Napasnya hampir sama. Itu juga penuh dengan gas kelaparan yang kuat. Terkadang kamu bisa melihat vena. Segera setelah itu, mereka sampai pada titik lemah di ruang angkasa, terus menerobos kehampaan, dan memasuki rumah bintang berikutnya. Dengan cara ini, mereka berpindah beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya sampai di istana bintang Tiankui. Dalam perjalanan, Luming juga menanyakan tentang proses waktu mereka untuk Qiuyue dan Bubble. Mereka mendapat peluang besar. Qiuyue memasuki rumah abadi di istana kaisar tertinggi. Dia mendapat kesempatan besar dan membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Dia mengembangkan jantung 9 lubang dan 8 lubang, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Luming tiba-tiba menyadari bahwa Qiuyue tidak mendapatkan banyak alkimia, tetapi pencapaiannya mencapai tingkat ke-9 dari Kaisar Ilahi, yang sangat berkaitan dengan kemungkinan rumah abadi ini. Peluang gelembung di Istana Tuhan Yang Maha Esa sangat umum. Namun,
Di alam semesta yang luas, Gelembung mendapat peluang besar, mendapatkan dua karakter kuno asli, dan membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Atas dasar ini, dengan mengandalkan kekuatan misterius ruang dan waktu, dia memperoleh sejumlah besar tungku, memurnikan sejumlah besar Pilhom Huang, dan membuat kemajuan besar dalam pencapaiannya. Masing-masing memiliki petualangannya sendiri. Soalnya, Gunung Peri 5 Elemen. Gelembung itu tiba-tiba menangis. Luming melihat ke depan dan benar saja, ada gunung besar di depannya. Gunung itu begitu menjulang hingga benar-benar melayang di udara. Ada 5 warna di pegunungan. Emas, merah, biru, cian, kuning. Sesuai dengan warna kelima elemen. Ini adalah Wuxing Xianshan, tujuan dari Luming. Gunung Peri 5 Elemen ini, yang lahir 5 atau 6 tahun lalu, adalah tempat yang indah di wilayah bintang Tiankui. Dikatakan memiliki peluang besar dan dapat membantu orang memahami Tao. Banyak orang telah memasukinya, dan bahkan Tian Jiao, yang telah melintasi Istana Bintang, telah memasukinya. Gelembung menjelaskan. Ini adalah area yang sama dengan area tersembunyi yang muncul kemudian. Namun, Istana Bintang Tianwei adalah area tersembunyi, sedangkan Istana Bintang Tiankui, ini adalah Gunung Peri 5 Elemen, dan waktunya beberapa tahun lebih lambat dari area tersembunyi. Itu lahir 5 atau 6 tahun yang lalu. Hanya saja kemungkinannya berbeda. Tanpa ragu, ketiga orang itu terbang menuju Gunung Peri 5 Elemen. Semakin dekat mereka dengan 5 elemen Gunung Peri, semakin mereka merasa bahwa gunung itu tidak terbatas, dan tubuh mereka semakin kecil. Faktanya, bukan karena mereka semakin kecil, tetapi Gunung Wuxing terlalu besar. Pada akhirnya, ukuran ketiga pria itu sebanding dengan 5 elemen Gunung Peri, seperti debu dan bintang. Wuxing Xianshan sebenarnya terdiri dari 5 bagian. Setiap warna, ada satu puncak, 5 puncak berdampingan, membentuk Gunung Peri 5 elemen yang lengkap. Terlebih lagi, gunung pertama yang dimasuki adalah Gunung Peri Api. Hanya melalui puncak api, kita bisa memasuki puncak selanjutnya. Hanya ketika kita melewati kelima puncak, kita dapat pergi ke tempat terakhir dan mendapatkan air mata dari 5 elemen abadi. Ketika ketiga orang itu dekat dengan puncak api untuk jarak tertentu, daya tarik yang kuat dihasilkan, menarik Luming, bulan musim gugur, dan Gelembung untuk terbang menuju puncak api. Bersamaan dengan kekuatan ini, ketiga orang itu muncul ke permukaan puncak api dan tinggal di ruang terbuka. Ho 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 ho. Gelombang panas menyapu mereka, panasnya sangat panas dan suhunya mencengangkan. Mereka harus menggunakan kekuatan mereka untuk menahan gelombang panas. Pada saat ini, kepala mereka tiba-tiba memancarkan cahaya yang indah, pada saat yang sama muncul lingkaran cahaya. Saat berikutnya, lingkaran cahaya ini terkondensasi menjadi sebuah gelang. 3 seperti 2 kacang polong, masing-masing dengan bagian atas. Ada 5 lubang di gelang ini, sesuai dengan 5 warna berbeda. Merah muda, biru muda, kuning muda, emas muda, hijau muda. Sesuai dengan 5 elemen. Benar saja, kata Dandan, ini adalah gelang 5 elemen, yang dapat menyerap energi dari jiwa 5 elemen. Di Gunung Peri 5 elemen, setiap gunung peri memiliki 5 roh elemen. Bunuh 5 elemen roh ini. Energi roh dari binatang roh 5 elemen ini, lubang merah muda, menyerap api dan energi roh 5 elemen. Hanya jika itu terjadi terserap sepenuhnya bisakah kamu memasuki puncak gunung berikutnya. Terlebih lagi, setelah menyerapnya, kamu dapat menukarnya dengan semacam energi abadi 5 elemen. Energi abadi 5 elemen semacam ini sangat misterius. Setelah menyerapnya, kamu akan memiliki kekayaan besar. Pao Pao Tao akhirnya menjelaskan bahwa dan memberitahunya semua hal ini. Dapat dikatakan bahwa setiap puncak gunung sama dengan sebuah peluang, karena setelah setiap lubang terserap sepenuhnya, itu dapat ditukar dengan gumpalan energi abadi 5 elemen. Kalau begitu, ayo pergi. Luming Dao tidak ingin membuang waktu. Dia bangkit dari langit, melihat sekeliling dan mulai mencari binatang roh 5 elemen. Dari kejauhan, puncak api ini adalah gunung yang sangat besar. Setelah memasuki puncak api, aku menemukan bahwa itu tidak berbeda dengan dunia. Melihat sekeliling, ada gunung, puncak, ngarai dan sebagainya. Selain itu, tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk lain. Mereka memilih satu arah secara acak dan pergi dengan kecepatan tinggi. Pengetahuan spiritual mereka dikirim dan mereka mencari binatang roh 5 elemen. Namun, setelah lama mencari, mereka tidak menemukan binatang berjiwa 5 elemen. Terus mencari, kedipan mata melewati beberapa hari, masih 5 elemen roh binatang, tidak ditemukan, ini membuat 3 orang mengerutkan kening. Jika kamu tidak dapat menemukan monster roh 5 elemen, energi roh dari lubang di gelang akan menumpuk ketidakpuasan, dan kamu tidak akan dapat memasuki gunung 5 elemen berikutnya. Dengan cara ini, kita tidak bisa mendapatkan air mata dari 5 elemen abadi, dan tidak bisa menyelamatkan Dan Ling Yuwei. Ada apa, Bubble? Apakah kamu ingat petunjuk lain apa yang dikatakan Dan?
Luming bertanya pada gelembung. Ya, dan mengatakan bahwa 5 elemen gunung abadi dimulai dari gunung peri api, dan kemudian muncul gunung peri loes dan gunung peri kayu hijau. 5 elemen roh dan binatang buas dari 5 gunung abadi menjadi lebih kuat dan lebih berbahaya, tetapi tidak sepenuhnya. Ini tentang level rata-rata. Ada beberapa roh 5 elemen di gunung peri api, dan mereka juga sangat kuat. Pao Dao memberitahunya tentang cinta gunung peri 5 elemen, mengatakannya secara mendetail. Luming mendengarkan dan menganalisis setiap kata. 4373. Dengan cara ini, binatang biasa dari gunung peri api ini telah diburu dan dibunuh oleh orang lain. Luming mengerutkan kening. Gunung peri 5 elemen telah dibuka selama 5 atau 6 tahun. Diperkirakan banyak orang yang masuk. Kemungkinan besar roh 5 elemen biasa telah diburu dan dibunuh oleh mereka yang datang lebih awal. Apakah masih ada monster 5 elemen kuat yang tersisa? Jalan bulan musim gugur. Mungkin saja roh 5 elemen biasa telah diburu, tapi setiap puncak gunung memiliki roh 5 elemen yang sangat kuat, yang sangat sulit untuk diburu. Kita mungkin bisa menemukan mereka. Jalur gelembung. Yah, kalau begitu kita akan secara khusus mencari tempat-tempat tersembunyi dan berbahaya. 5 roh elemen yang kuat itu seharusnya berada di tempat-tempat tersembunyi dan berbahaya itu. Kata Luming. Kemudian mereka mulai mencari tempat-tempat yang berbahaya dan tersembunyi. Segera setelah itu, mereka menemukan binatang roh 5 elemen. Di aliran gunung yang berbahaya, mengandung cairan merah api. Cairan merah menyala ini memancarkan suhu panas. Beberapa hewan aneh, beberapa terlihat seperti ular sanca ular piton, tetapi kepalanya adalah kepala singa, cakar elang panjang perut, berenang dalam cairan merah api. Sekilas ada 3. Ini adalah nyala api dari 5 makhluk abadi. Mengaum. Saat melihat ketiga pria Luming, monster 5 elemen ini mengaum seperti singa yang mengaum, mengguncang gunung dan sungai. Kemudian, mereka memutar tubuh mereka, bangkit di udara, dan bertarung melawan Luming, dengan semburan api panas keluar dari mulut mereka. Nyala api berkobar dan suhunya luar biasa. Aku akan melakukannya. Gelembung tangan kecil menekan ke depan, kekosongan terdistorsi. Nyala api ini, seolah-olah telah digumpalkan, dipasang di udara. Mengaum. Dia menemukan bahwa apinya sendiri membeku. Binatang roh 5 elemen ini sangat marah. Dengan tubuh yang panjang dan besar, dia membunuh 3 orang Luming. Abdomen Eagle Claw umum cakar tajam, terus mencengkeram kekuatan ruang dan waktu. Kekosongan mengaum dan meledak terus-menerus. Kekuatan ruang waktu gelembung memiliki semacam perasaan untuk dirobek. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming 3 orang, dalam hati semuanya memiliki kata. Ketiga roh 5 elemen ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kultivasi mereka harus menjadi 9 berat kaisar dewa, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai 9 bintang. Ya, ini setara dengan arogansi tak tertandingi dari keluarga Tianren. Salah satu dari mereka dapat bersaing dengan Luming sekarang. Pantas saja ketiga roh elemen 5 ini belum diburu. Berapa banyak orang yang bisa berburu dan membunuh dengan kekuatan tempur seperti itu? Berani berburu. Bahkan di antara orang-orang surga dan manusia, tidak banyak orang yang dapat memburu dan membunuh ketiga makhluk roh 5 elemen ini, apalagi ras lain di alam semesta. Namun, tidak sulit bagi Luming untuk membunuh mereka. Aku akan menekan mereka, kamu bunuh mereka. Gelembung berkata, kekuatan ruang waktu yang lebih kuat meledak, ruang terus berputar, waktu tampak mundur. Ini karena ruang di kota Taisangxian terlalu stabil. Sangat sulit untuk dikendalikan. Jika di alam semesta yang luas, untuk menggelembungkan kekuatan pencapaian ruang waktu, akan menciptakan pemandangan yang mengerikan. Kekuatan ruang dan waktu yang kuat menindas masa lalu, dan tubuh dari 3-5 elemen roh menjadi kaku. Sua. Luming dan Qiuyue berubah menjadi 2 kilatan petir dan membunuh 3 roh 5 elemen. Jantung bulan musim gugur dipenuhi dengan sinar terang dan 8 warna yang indah. Itu berubah menjadi parang dan memotong pada satu waktu. Pada saat yang sama, itu memotong menjadi 2 roh 5 elemen. Kekuatan tempur Qiuyue telah mencapai 10 bintang, dan prestasinya telah mencapai 9 tingkat kaisar dewa. Kekuatan tempurnya sendiri jauh di atas monster roh 5 elemen manapun. Setelah parang dipotong, kepala 2 roh 5 elemen terbang keluar. Pada saat yang sama, Luming juga menggunakan gaya langit yang pecah, berubah menjadi tombak dan menusuk alis salah satu dari 5 elemen roh. Puff! Tombak, seperti mata bor, menembus ke dalam kepala binatang roh 5 elemen ini dan membunuhnya secara langsung. Meskipun makhluk roh 5 elemen ini sangat kuat, dalam keadaan normal, ia pasti bisa bertarung dengan Luming. Kekuatan tempur Luming adalah batas 12 bintang, dan kekuatan tempur komprehensif masih lebih baik dari lawan. Selain itu, binatang roh 5 elemen ditekan oleh gelembung dengan kekuatan ruang dan waktu, dan dibunuh oleh Luming dengan satu gerakan.
Setelah membunuh monster jiwa ini, sinar cahaya merah keluar dari monster jiwa dan bergegas ke lubang merah muda dari gelang di tangan Luming. Warna lubang ini sedikit lebih gelap. Di sisi lain, setelah Qiuyue membunuh dua roh, dua gumpalan cahaya merah masuk ke gelang di punggungnya. Lubang di gelangnya juga lebih gelap dari gelang Luming. Luming tahu bahwa ini adalah energi jiwa dari binatang roh 5 elemen. Jika energi jiwa diserap, warna lubang yang menyatu akan semakin dalam. Saat diisi, cahayanya akan sangat terang. Sekarang, tidak terisi penuh, hanya lebih gelap. Ayo pergi, mari kita terus mencari 5 elemen roh lainnya. Lu Mingdao. Karena ada roh 5 elemen yang sangat kuat yang tertinggal, lebih baik takut bahkan roh 5 elemen yang kuat ini akan terbunuh. Tidak bisakah mereka memasuki puncak berikutnya? Mereka bertiga baru saja pergi. Tiba-tiba, mengaum. Dari aliran gunung di bawah, terdengar suara gemuruh, gemetar, dan kehampaan terus-menerus pecah. Kemudian, cairan merah di aliran gunung menggelinding dengan liar, lalu membentuk rangkaian, kolom air, menuju Luming dan ketiga orang itu. Hati-hati. Luming minum dengan lembut. Sebagai senjata, ratusan senjata meledak dalam sekejap, membombardir dengan kolom air yang dibentuk oleh cairan merah tersebut. Namun, ketika tombak itu bertabrakan dengan tiang air ini, tombak itu terguncang dan kemudian putus satu demi satu. Tubuh Luming bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Kekuatan kolom air ini luar biasa. Pada saat ini, gelembung itu juga bergerak, menekan, kekuatan ruang waktu meledak, membentuk penghalang berat, menghalangi di depan. Ledakan, ledakan. Pengeboman terus-menerus dari kolom air dalam kekuatan ruang waktu, sehingga kekuatan getaran ruang waktu. Mengaum. Ada raungan yang mengerikan. Di bawah cairan merah, raksasa muncul. Monster besar ini seperti dua kacang polong dari 5 dari 3 baris sebelumnya. Hanya saja bodinya lebih besar. Ini juga binatang roh 5 elemen, tetapi lebih kuat, memberi tekanan pada orang, dan lebih menakutkan. Mengaum. Binatang 5 elemen meraung dan naik ke langit dan membunuh Luming. Di perutnya, terdapat 6 cakar tajam seperti cakar elang, yang digenggam terus-menerus oleh kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu benar-benar mulai bergetar, dan sepertinya dia tidak tahan. Akhirnya, gelembung itu akan menjadi dua karakter asli Tiongkok kuno, dikorbankan, beberapa ketidakstabilan, terus-menerus robek. Sungguh kekuatan pertempuran yang mengerikan. Hati Luming tidak bisa berhenti melompat. Kultivasi binatang roh 5 elemen ini secara alami ada di bagian ke-9 sendi, tetapi kekuatan tempurnya mengerikan. Itu harus memiliki kekuatan tempur bintang 10. 4374. Binatang roh 5 elemen ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Itu pasti memiliki kekuatan tempur bintang 10. Aku khawatir bintang-bintang perang memiliki 10 kekuatan, dan ternyata tidak. Mengaum. Binatang roh 5 elemen ini terus-menerus mengaum, dan kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Tubuhnya yang besar, terus berputar, cakarnya retak, dan kekuatan ruang dan waktu gelembung tidak dapat menahan dan robek. Pada saat yang sama, itu terbungkus lapisan api, yang sepertinya membakar segalanya, bahkan kekuatan ruang dan waktu, bisa terbakar. Ini sangat mengerikan. Kekuatan ruang dan waktu adalah istilah umum dari kekuatan ruang dan waktu. Itu misterius dan sulit ditebak. Tetapi jika api semacam ini, bahkan ruang dan waktu, dapat terbakar, dapat dilihat betapa mengerikannya itu. Terlebih lagi, binatang roh 5 elemen ini harus memiliki batas 10 bintang. 8 lubang dalam 1, bunuh. Bulan musim gugur melolong, dada, 9 lubang hati suci muncul, pukulan keras, seperti jenderal genderang. 9 sinar matahari berubah menjadi parang dan memotong kepala binatang jiwa 5 elemen. Mengaum. Binatang roh 5 elemen meraung, cakar keluar, dan bertabrakan dengan parang, yang mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Momentum menyapu ke segala arah, dan cairan merah terus meledak. BR lebih besar dari 5 cara hebat untuk mengikat musuh kuno akan ditampilkan. Meskipun kekuatan Luming tidak sebaik pihak lain, dia masih dapat menimbulkan gangguan tertentu pada pihak lain dengan bantuan kekuatan ruang waktu gelembung. Di bawah penindasan ganda Luming dan Pao Pao Pao, makhluk roh 5 elemen ini hampir tidak dapat mengerahkan semua kekuatan bertarungnya. Qiuyue telah mampu menekan musuh sepenuhnya. Qiuyue mendesak jantung dari 9 lubang dengan seluruh kekuatannya, dan parang berwarna memotong leher binatang jiwa 5 elemen. Pada akhirnya, di bawah upaya bersama dari ketiganya, monster roh 5 elemen ini dikalahkan. Qiuyue memotong ratusan pisau berturut-turut, dan hampir memotong lehernya, dan napasnya putus asa. Ada gelembung untuk digabungkan, dan kekuatannya telah ditingkatkan secara kualitatif. Kekuatan ruang dan waktu, Raja Bantuan, bukan hanya omongan. Salah satu dari mereka saja bukanlah lawan dari monster roh 5 elemen ini. Namun,
Ketiga pria itu bergandengan tangan untuk menekan monster roh 5 elemen ini tanpa membayar harga apapun. Puan muda, kamu harus membunuh binatang ini. Bulan musim gugur ke jalan Luming. Siapa yang membunuh binatang jiwa dapat menyerap energi jiwa dari binatang jiwa. Berikan jiwa ke jiwa bulan. Bagus. Luming mengangguk, tapi tidak sopan. Dan berkata bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya di tangannya, jelas berpikir bahwa Luming kemungkinan besar akan mencapai ujung gunung peri 5 elemen. Jika mereka tidak mengumpulkan energi jiwa yang cukup di gunung peri api, mereka tidak akan memasuki gunung peri 5 elemen kedua. Oleh karena itu, ini adalah pengaturan terbaik bagi Luming, yang mungkin akhirnya tiba di akhir, untuk menyerap energi jiwa terlebih dahulu. Luming menampilkan postur langit yang hancur, berubah menjadi tombak dan menusuk kepala binatang roh 5 elemen. Semangat binatang ini lemah, terlalu lemah untuk menahan serangan itu. Gumpalan energi jiwa yang bersemangat terbang keluar dan diserap oleh gelang Luming. Konvergensi pada lubang, warnanya lebih dalam, lampu merah, sangat kaya. Dengan cara ini, Luming merasa bahwa dia dapat mengisinya tanpa banyak energi jiwa. Alasan utamanya adalah binatang roh 5 elemen itu terlalu kuat. Semakin kuat kekuatan binatang roh 5 elemen, semakin kuat energi jiwa yang dikandungnya. Kamu tidak perlu berburu terlalu banyak untuk mengumpulkan energi jiwa yang cukup. Ayo, mari kita terus mencari binatang itu. Lu Mingdao. Kali ini, tidak ada hantu dan binatang buas di aliran gunung. Setelah mereka pergi, mereka terus mencari kekuatan berbahaya. Benar saja, setengah hari kemudian, mereka menemukan beberapa hewan lagi. Binatang buas ini lebih aneh dalam penampilan dan luar biasa dalam kekuatan. Semua roh dan binatang buas ini memiliki kekuatan bertarung 9 bintang dan 9 bintang dari Kaisar Dewa. Meskipun kekuatan tempur semacam ini sangat kuat, mudah untuk dibunuh di bawah upaya bersama mereka bertiga. Kali ini soul energi masih diserap oleh Luming. Setelah menyerap energi jiwa, lubang di gelang Luming akhirnya terisi, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti batu delima yang cerah. Tentu saja, mereka tidak berhenti, tetapi terus mencari hantu dan binatang buas. Luming ingin membuat gelang Qiuyue dan gelembung penuh. Di satu sisi, setelah gelang terisi, kamu bisa mendapatkan peluang besar. Selain itu, semakin banyak orang pergi ke belakang, semakin besar genggamannya. Ketiganya melanjutkan pencarian mereka. Untungnya, masih ada beberapa roh kuat yang tersisa di tempat-tempat terpencil dan berbahaya itu. Butuh lebih dari 10 hari bagi ketiga orang itu untuk akhirnya berhasil, dan konvergensi mereka terisi penuh. Saat ini, 3 orang ke gunung peri berikutnya. Gunung peri berikutnya adalah Gunung Peri Loes. Ada jembatan gantung di antara 2 gunung peri. Jika kamu ingin pergi ke gunung peri berikutnya, kamu harus melewati jembatan gantung ini. Kamu tidak bisa terbang melewatinya. Saat ketiga orang itu sampai di jembatan, gelang di tangan mereka otomatis terbang keluar. Di dalam lubang seperti batu delima, gumpalan energi merah terbang keluar dan berputar di udara, yang berubah menjadi energi aneh. Itu terbang ke alis Luming, bulan dan gelembung musim gugur, dan menghilang. Luming tiba-tiba merasa dirinya dalam keadaan hampa, seolah-olah setiap pori di tubuhnya telah terbuka dan tubuh serta pikirannya sangat rileks. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang misteri itu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Selama Luming berfokus pada jenis seni rahasia tertentu, seni rahasia semacam ini akan dipromosikan dengan cepat. Setelah beberapa saat, skill rahasia yang masih pemula dipromosikan menjadi daceng. Ini adalah 5 elemen abadi, bukan? Benar-benar luar biasa. Luming tidak lagi membuang-buang energinya dan mulai memahami seni rahasia. Sekitar sehari kemudian, gumpalan energi abadi 5 elemen ini benar-benar menghilang dan habis. Luming, di sisi lain, memiliki setidaknya 5.000 seni rahasia umum, yang telah dikembangkan hingga sukses besar. Meskipun 5.000 jenis seni rahasia hanyalah rahasia biasa, mereka juga meningkatkan kekuatan tabu Luming. Luming merasa bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai titik kritis dari kekuatan tempur bintang 12, dan tidak jauh dari terobosan. Itu hanya gunung peri. Setiap gunung peri dapat memanen seperti itu. Tidak masalah bagiku untuk mencapai 13 bintang. Luming tersenyum dan melihat bulan dan gelembung musim gugur. Di wajah mereka, ada senyum di wajah mereka. Ayo pergi ke Gunung Peri Loes. Lu Mingdao. 3 orang menginjak jembatan gantung, dan segera setelah itu, mereka sampai di Gunung Peri Loes. Gunung Peri Loes berbeda dari Gunung Peri Api. Itu penuh dengan tanah kuning dan gurun. Begitu mereka datang ke sini, mereka mulai mencari 5 elemen roh. 4375. Ketiga pria itu berencana untuk terus mencari 5 elemen roh di tempat-tempat terpencil dan berbahaya, tetapi kali ini mereka diserang tanpa terbang jauh. Tanah meledak, beberapa cacing besar keluar dari tanah dan membunuh 3 orang Luming. Itu hanya Dewa Kaisar berlipat 6. Luming tergerak hatinya. Sebelum dia bisa bergerak,
Gelembung melambaikan tangannya dan menggunakan teknik pemotongan ruang untuk membunuh beberapa cacing. Setelah beberapa cacing terbunuh, masing-masing memiliki gumpalan energi jiwa yang terbang keluar dan terbang ke dalam gelang gelembung. Di lubang kuning muda, warna lubang kuning muda diperdalam. Tampaknya ada banyak hantu dan binatang biasa yang tersisa di Gunung Peri Loes ini. Lu Mingdao. Setiap gunung peri memiliki 5 elemen roh yang biasa dan kuat. Sebelumnya, di Gunung Peri Api, roh 5 elemen biasa hampir terbunuh, dan hanya roh 5 elemen yang kuat yang tersisa. Di Gunung Peri Loes ini, jelas ada banyak roh 5 elemen yang umum. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Dandan, roh 5 unsur Gunung Wuxing lebih kuat dari 1. Huang Tuxianshan harus menjadi binatang biasa dengan kekuatan yang lebih kuat dan jumlah yang lebih banyak, sehingga beberapa dari mereka tertinggal dan tidak terbunuh. Itu kabar baik untuk ketiganya. Setidaknya 3 orang, lebih mudah mengumpulkan energi jiwa. Aku khawatir 5 elemen roh dan binatang telah diburu dan dibunuh oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Tidak ada lagi, selama masih ada. Kemudian, saat mereka terbang, mereka mengirimkan semangat mereka untuk mencari. Setelah mencari lebih dari setengah jam, kami menemukan beberapa roh 5 elemen yang umum. Jelas, Huang Tuxianshan, meskipun masih ada roh 5 elemen biasa yang tersisa, tetapi jumlahnya tidak banyak, lebih baik dari Gunung Peri Api. Jika orang yang lebih lemah masuk, mereka masih dapat menemukan binatang roh 5 elemen untuk diburu. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk terus mencari tempat-tempat terpencil dan berbahaya serta berburu roh 5 elemen yang kuat, yang akan lebih efisien. Setengah hari kemudian, mereka tiba di Gurun Emas, di mana mereka dikepung oleh beberapa monster yang sangat kuat. Sebanyak 6 kanker raksasa, sangat mengerikan, semuanya adalah keberadaan Dewa Kaisar 9 yang berat, di mana 3 dari kekuatan tempur 9 bintang, 3 lainnya sebenarnya adalah kekuatan tempur bintang 10. Tepat setelah pertarungan, ketiganya jatuh melawan arah angin. Akhirnya, dengan mengandalkan kekuatan ruang dan waktu, mereka fokus membunuh salah satu dari mereka, lalu fokus pada yang berikutnya. Dengan cara ini, mereka membagi dan menyerang mereka, dan akhirnya membunuh ke-6 roh elemen 5. Inilah yang bisa mereka lakukan. Jika orang lain dikepung oleh 6 monster kuat, mereka tidak akan bisa menyerang mereka. Hanya berdasarkan kekuatan ruang dan waktu kita dapat mencapainya. Setelah membunuh 6 roh, mereka terus mencari. Dengan cara ini, setelah lebih dari 10 hari, ketiganya mengumpulkan energi jiwa mereka dan pergi ke Gunung Peri berikutnya. Setiap Gunung Peri dihubungkan oleh jembatan gantung. Demikian pula, ketika mereka berada di kepala jembatan, mereka mengumpulkan energi jiwa mereka, mengubahnya menjadi energi abadi 5 elemen, dan bergegas ke alis mereka. Itu. Efeknya seperti 2 kacang polong sebelumnya. Lu Ming meluangkan waktu untuk memahami seni rahasia. Ketika utas 5 elemen abadi ini dapat sepenuhnya dikonsumsi, Lu Ming memiliki 5.000 jenis seni rahasia umum lainnya, dari awal hingga akhir. Kekuatan tabu telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Setelah promosi ini, Lu Ming merasa bahwa efektivitas tempurnya akhirnya berubah dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Kekuatan tempur bintang 13. Ya, meskipun dia belum mencobanya, Lu Ming menyimpulkan bahwa kekuatan tempurnya harus mencapai 13 bintang. Berapa banyak orang yang ada di dunia? Berapa banyak orang yang telah ada sejak zaman kuno? Lu Ming memiliki kepercayaan diri di matanya. Selama kultivasinya menembus 9 tingkat dunia Sandy dan Sandy, bisakah dia memiliki lawan di dunia? Sandy Zhengxiong, aku harus mencapainya. Selama aku mencapainya, aku bisa mendapatkan keuntungan terbesar dalam pertempuran selanjutnya dari benih asli. Lu Ming sedang berpikir, dikejutkan oleh bulan dan gelembung musim gugur. Di dada bulan musim gugur, jantung dari 9 lubang terus berdetak dan penuh vitalitas. Di antara 8 lubang, ada nafas teror, dan ada 8 warna yang menyilaukan. Tampaknya ada 8 batu suci yang cemerlang bertatakan mereka. Selain itu, lubang ke-9 juga memiliki cahaya, bersinar, seolah-olah ada energi mengerikan yang meledak. Lu Ming tahu bahwa jantung 9 lubang Qiuyue akan segera selesai. 9 lubang dari hati suci 9 lubang mengandung potensi tak terbatas. Setiap kali sebuah lubang dikembangkan, potensi dan kekuatannya akan sangat meningkat. Sebelumnya, Qiuyue mengembangkan 8 lubang dengan serangkaian peluang. Namun semakin tertinggal, semakin sulit untuk dikembangkan. Lubang ke-9, Qiuyue belum berhasil berkembang. Tapi sekarang, dengan bantuan kekuatan 5 elemen, lubang ke-9 akan berhasil dikembangkan. Dong 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 dong. Setelah beberapa hening, jantung berdetak kencang. Sayangnya, masih belum berhasil, namun wajah Autumn Moon masih menggantungkan senyuman. Dia tahu betul bahwa dia dekat dengan itu. Selama dia mendapatkan kekuatan abadi 5 elemen lagi, dia akan berhasil. Di sisi lain, gelembung juga memiliki panen yang bagus.
Di sekitar tubuhnya, kekuatan ruang dan waktu berfluktuasi, membuat tubuh gelembung terlihat sangat kabur, seolah-olah tidak berada di bagian ruang dan waktu ini, tetapi di ujung lain ruang dan waktu, di sisi lain dari ruang dan waktu. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, tubuhnya jernih, seolah muncul kembali dalam ruang dan waktu ini. Lanjutkan, gunung peri berikutnya. Ketiga orang itu melangkah keluar, dan segera sampai di gunung peri ketiga, Gunung Peri Kingu. Gunung peri ini, yang dikenal sebagai gunung peri kayu hijau, memang pantas disebut namanya. Di mana-mana ada pepohonan yang rimbun, segala jenis tanaman merambat, bunga dan sebagainya, terlihat seperti surga, semarak. Namun, Luming dan mereka segera diserang. Beberapa tanaman merambat, lebih tebal dari pinggang orang, digantung dengan duri di atasnya, tertarik dengan gila-gilaan padanya. Ini adalah binatang roh 5 elemen King Wuxianshan, yang ada dalam bentuk tumbuhan. Namun, binatang roh 5 elemen ini tidak terlalu kuat. Hanya 7 dewa berat yang dengan mudah dibunuh oleh Luming dan menyerap energi jiwa mereka. Setelah membunuh, ketiganya terus mencari binatang roh 5 elemen. Setelah beberapa penjelajahan, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak hantu 5 elemen di King Wuxianshan daripada di Huangtu Xianshan. Tidak lama setelah mereka datang ke sini, mereka diserang oleh beberapa gelombang 5 elemen roh. Kebanyakan dari mereka adalah keberadaan Kaisar Dewa 7 dan 8. Dan banyak dari mereka, yang menyamar sebagai tumbuhan biasa, tiba-tiba melancarkan serangan, yang sangat berbahaya. Mereka yang tidak cukup kuat untuk datang ke sini lebih berbahaya daripada 2 gunung peri di depan mereka. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak dewa ini, mereka tidak dapat menyakiti Luming. Saat berburu binatang biasa ini, ketiga pria itu mencari yang paling kuat. 4376. Dalam sekejap mata, Luming dan ketiga orangnya menghabiskan 5 hari di King Wuxianshan. Di antara mereka, perburuan gelembung adalah yang tercepat. Energi jiwa dari 5 elemen Soul Beast di gelangnya telah terkumpul. 5 hari ini juga membuat mereka melihat bahaya King Wuxianshan. Suatu ketika, di lautan bunga, mereka mengalami serangan yang mengerikan. Sekelompok bunga indah, tiba-tiba berubah menjadi pembunuh yang mengerikan, dan kekuatan teror. Total lebih dari selusin bunga, penanaman di God Emperor 9 berat, kekuatan tempurnya lebih dari 9 bintang. Ingat, itu di atas. Di antaranya, ada 5 kekuatan tempur bintang 10 dan 1 bunga, yang telah mencapai kekuatan tempur bintang 11. Bahkan jika Luming dan Luming bergandengan tangan, mereka bukanlah lawan dari bunga-bunga ini. Setelah banyak pertempuran, dengan bantuan kekuatan waktu dan ruang gelembung, mereka berhasil melarikan diri. Ini meningkatkan kesadaran ketiganya. Meskipun Gunung Peri 5 elemen tidak ada di atas kerajaan dewa, itu dapat mengancam mereka bahkan jika itu adalah kerajaan dewa. Ini hanya Gunung Peri ketiga, ada keberadaan kekuatan tempur bintang 11. Akan ada 2 gunung peri di masa depan. Akankah ada 12 kekuatan tempur bintang, atau bahkan lebih tinggi? Ketiga pria itu diam-diam memutuskan bahwa mereka harus berhati-hati dan berhati-hati agar tidak ceroboh. Di sana, tampaknya ada roh 5 elemen di sana. Gelembung itu menunjuk ke hutan di depannya. Dia mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Kemampuan inderanya sangat kuat, bahkan jika hantu dan binatang buas ini menyamar sebagai tumbuhan biasa, mereka dapat dirasakan olehnya. Mereka segera membunuh mereka. Tapi saat ini, di bawah tiba-tiba muncul beberapa sosok, menghentikan 3 orang. Klan Tianren. Mata Luming dingin. Tokoh-tokoh ini adalah penduduk surga. Mata mereka menatap Luming. Itu Moyun. Moyun muncul di sini. Bagus sekali. Jelas bahwa beberapa Tianren mengenali Luming dan menatap Luming. Mata mereka berbinar dan membunuh mereka dengan dingin. Apa kentut? Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, jadi dia langsung membunuhnya. Begitu dia menggenggam tangannya di udara, sebuah tombak muncul, dan tombak itu tiba-tiba menyala, menyelimuti beberapa ahli dari klan Tianren. Orang-orang Tianren ini semuanya berada di tahun-tahun utama mereka. Jika mereka bisa sampai di sini, kekuatan mereka tidak lemah. Mereka semua memiliki kultivasi Kaisar Dewa dan kekuatan tempur bintang 6 mereka. Tapi di depan Luming, kekuatan ini tidak cukup. Begitu Luming bergerak, beberapa orang Tianren balas meraung, tetapi mereka segera ditusuk oleh tombak, dan semua serangan dan pertahanan ditusuk, meninggalkan beberapa lubang di tubuh mereka, yang telah menghapus vitalitas mereka. Mata mereka menatap besar, sampai mati tidak percaya, dengan kekuatan mereka, bagaimana bisa dibunuh oleh Luming. Sebelum memasuki kota abadi Taisang, bukankah kamu berbicara tentang kultivasinya di alam dewa? Masuk ke kota Taisang Xian, banyak kemajuan. Namun, pertanyaan mereka ditakdirkan untuk tidak terjawab. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan cincin keluarga Tianren. Pada saat ini, Sua. Di hutan di kejauhan, beberapa sosok tiba-tiba bergegas dan berlari menuju kejauhan. Orang-orang ini bukan dari surga dan manusia, tetapi dari ras lain.
Ada umat Buddha dan iblis. Jelas, orang-orang ini ketakutan dan melarikan diri setelah melihat Luming membunuh beberapa orang Tianren di hutan yang jauh. Mata Luming berbinar beberapa kali, dan akhirnya tidak mengejar. Dia bukan manusia surga, juga tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Tidak perlu membunuh semua orang yang melihatnya. Dan dengan kekuatannya yang semakin kuat, kepercayaan dirinya semakin tercukupi. Dengan gelembung dan bulan musim gugur, meskipun dia ditemukan, tidak masalah. Ini hanya episode kecil, ketiga orang itu tidak terpengaruh, terus mencari 5 elemen berburu binatang buas. Segera, 3 hari lagi berlalu. Gelang Luming dan Qiuyue juga penuh dengan energi roh dari 5 elemen. Ada seseorang di sana. Tiba-tiba, gelembung menunjuk ke suatu arah. Luming dan Qiuyue tidak bisa tidak melihat masa lalu. Benar saja, saat berikutnya mereka melihat sesosok, dengan cepat bergegas. Itu, Yeling. Mata Luming melotot, dan hatinya bergetar hebat. Bagaimana Yeling tiba-tiba muncul di sini? Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa Yeling terluka dan tubuhnya memiliki beberapa luka ganas. Mungkinkah orang-orang Tianren melancarkan pengepungan dan mematahkan 4 pohon besar? Kesadaran Lumingling dikirim dan menemukan bahwa Yeling nyata. Ini terlihat dari nafas kehidupan, dan tidak dipalsukan oleh orang lain. Segera, Yeling muncul di depan mereka. Kakakmu, akhirnya aku menemukanmu. Tianren, ini Tianren. Wilayah kita telah dihancurkan oleh Tianren. Tianren mengatur barisan pertempuran 9 hari dan mematahkan pengepungan 4 pohon besar. Bahkan tungku itu jatuh ke tangan orang-orang Tianren. Aku beruntung bisa melarikan diri. Aku datang di sini untuk memberitahu kamu, saudaramu, aku merasa kasihan kepada kamu. Yeling menghela nafas, wajah menyalahkan diri sendiri yang tidak nyaman. Apa? Semua tungku telah diambil. Surga dan manusia terkutuk. Bulan musim gugur dan gelembung menggertakkan gigi dan amarah, wajah kebencian. Wajah Luming juga putih. Kakakmu, aku minta maaf. Yeling menundukkan kepalanya, dan celaan dirinya menjadi lebih intens. Kakak kamu, jangan salahkan dirimu. Itu bukan salahmu. Luming berjalan mendekat dan menepuk bahu Yeling. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Mulut Yeling terbuka, dari mulutnya, keluar cahaya pedang. Cahaya pedang sangat tajam, cahaya dingin pedang menembus langit. Ini sangat menakutkan, itu menusuk alis Yang Luming dengan kecepatan luar biasa. Kali ini, begitu mendadak. Bulan musim gugur dan gelembung terkejut. Sudah terlambat untuk menyelamatkan. Bahkan jika Luming begitu dekat, sudah terlambat untuk mengelak. Waktu Yeling terlalu akurat. Tapi tepat ketika cahaya pedang berjarak 1 cm dari alis Luming, sebuah tangan tiba-tiba muncul dan meraih cahaya pedang itu. Tangan itu secara alami milik Luming. Telapak tangan Luming penuh dengan kekuatan tabu. Setelah menggenggam cahaya pedang, sulit untuk masuk dan bergerak. Mata besar Yeling terungkap. Sepertinya dia tidak menyangka jaraknya begitu dekat sehingga dia bisa diblokir oleh Luming. Semprot. Luming tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan kekuatan kekerasan pecah. Cahaya pedang di tangannya runtuh seketika. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan bergulir ke arah Yeling. Yeling meraung dan mengeluarkan lebih banyak cahaya pedang, mencoba memblokir serangan Luming. Namun, itu tidak menghentikannya. Di bawah kekuatan Luming, cahaya pedang di tubuhnya terus meledak. Dia terkena kekuatan Luming. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur dengan keras, dan dia memuntahkan darah. Itu hanya kekuatan tempur bintang 8. Benar saja, kamu sama sekali bukan Yeling. Siapa kamu? Luming menatap Yeling dengan dingin. 4377. Meskipun kultivasi Yeling juga merupakan kaisar dewa tingkat 9, kekuatan tempurnya hanya 8 bintang. Tapi kamu Ling, yang dikenal Luming, memiliki kekuatan tempur tertinggi NINESTAR, jauh lebih baik daripada yang ada di depannya. Kenapa? Bagaimana kamu bisa memblokir jarak sedekat itu? Kecuali kamu sudah mempersiapkanku sebelumnya. Yeling menatap Luming Dao. Ya, aku sudah waspada terhadapmu sebelumnya, karena aku curiga kamu bukan Yeling sebelumnya. Saluran dingin Luming. Bukankah dia Yeling? Mengapa nafas hidupnya sama dengan Yeling? Qiuyue bertanya, bingung. Ya, itu benar-benar sama. Itu benar-benar manusia. Apakah Yeling dimanipulasi? Gelembung juga jalan, keraguan yang sama. Aku Yeling. Maaf, kakakmu. Aku hanya mencoba menguji kekuatanmu. Aku tidak punya pikiran lain. Yeling, kata sibuk. Jangan berdalih. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menyamar sebagai Yeling, bahkan jika kamu memiliki nafas hidup yang sama, kamu bukan Yeling, Yeling tidak akan memanggilku kakakmu. Luming berkata dengan dingin. Kakakmu, tidak, Muyun, apapun sebutanmu, itu sama saja. Apakah kamu harus meragukan itu? Yeling terus berdalih. Kali ini,
bulan dan gelembung musim gugur tampaknya mengerti, menatap Yeling dengan dingin. Wajah Yeling agak putih, menunjukkan sedikit kebingungan dan kebingungan. Dia masih tidak tahu di mana dia salah. Biarkan aku memberitahumu, identitas asliku bukan Muyun, aku. Lu Ming. Lu Ming menatap Yeling dan mengatakan setiap kata. Apa, kamu? Kamu adalah Lu Ming, bintang ibu dari klan naga. Yeling berseru, dan wajahnya luar biasa. Sekarang, apakah kamu tahu di mana kamu salah? Yeling yang asli, mengetahui identitas asliku, hanya akan memanggilku saudara Lu, bukan saudaramu. Apakah kamu mengerti? Saluran dingin Luling, selangkah demi selangkah, menuju Ling daun palsu. Aku benar-benar ingin tahu, metode apa yang kamu gunakan untuk mengubah nafas aslimu menjadi penampilan Yeling. Lu Ming melanjutkan. Jika kamu ingin aku mengatakan ya, kecuali kamu berjanji untuk melepaskanku, bersumpah demi asal-muasal hidupmu. Palsu Yeling menelepon. Sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan denganku. Lu Ming minum dengan dingin. Kekuatan tabu pecah dan bergegas menuju pihak lain. Sosok Fake Yeling melintas, dan dia ingin melarikan diri, tetapi gelembung itu juga keluar. Kekuatan ruang dan waktu bergerak keluar, dan ruang serta waktu di sekitarnya tampak mengeras. Bagaimana mungkin dia tidak buru-buru keluar? Ledakan. Lu Ming jatuh. Tangan besar itu seperti gunung, dan menjadi lebih besar dengan cepat, dan menekan daun palsu. Tidak peduli bagaimana dia melawan, itu tidak berguna. Dia menekan dengan tangannya yang besar. Dia batuk darah dan gemetar. Dia berlutut di tanah dan mematahkan banyak tulang. Katakan, siapa kamu? Metode apa yang telah digunakan untuk mengubah nafas kehidupan yang asli? Lu Ming dingin dan dingin. Mesin pembunuh di matanya sangat kaya, sedingin pisau, dan memotong kulit pihak lain. Fake Yeling terasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia menghadapi dewa kematian, yang memegang pisau di lehernya. Dia tidak ragu. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Lu Ming akan membunuhnya di saat berikutnya dan tidak akan memberinya kesempatan. Aku bilang, aku Yang Kai. Katakanlah, daun palsu penampilan Ling berubah dengan cepat, menjadi pemuda berwajah kuda. Di saat yang sama, nafas hidupnya juga berubah dengan cepat. Itu bukan lagi nafas hidup Yeling, tapi nafas aneh lainnya. Metode semacam ini sangat misterius, yang membuat Lu Ming, Qiu Yue, dan Pao 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 semuanya linglung. Penampilan mudah diubah, tetapi nafas kehidupan hampir tidak bisa diubah. Begitu diingat, hampir tidak mungkin untuk menyembunyikan masa lalu. Lu Ming pernah memotong 3 mayat, memotong tubuh masa lalu dan sekarang, dan memotong tubuh baru, sehingga ia memiliki nafas kehidupan yang baru. Namun, orang ini dapat mengubah nafas asli kehidupan sesuka hati dan meniru nafas asli kehidupan orang lain. Ini luar biasa. Yang Kai, tempat ke-19 dalam daftar Tianjiao alam semesta. Lu Ming Dao. Lu Ming ingat dengan jelas bahwa ada juga Yang Kai di daftar Tianjiao. Dia pandai ilmu pedang dan peringkat ke-19. Ya, benar. Yang Kai mengangguk. Aku penasaran, seni rahasia apa yang kamu latih yang bisa mengubah nafas asli kehidupan? Lu Ming bertanya. Dia benar-benar ingin tahu tentang ini. Jika dia bisa mengendalikan skill rahasia ini, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Dan sulit untuk melacaknya di Tiangong. Yang Kai Dao. Ini tiruan yang bagus. Lu Ming terkejut. Secara alami, dia telah mendengar tentang peniruan yang hebat. Dikatakan bahwa di antara 3.000 seni rahasia kuno, tiruan model yang hebat dapat menempati peringkat di antara 3 besar. Ini sangat misterius dan dapat diubah. Dia telah mencari rahasia kuno ini, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Tidak ada hal seperti itu di dunia kuno, atau di istana surga. Aku tidak menyangka bahwa peniruan hebat itu dikuasai oleh Yang Kai. Dia meniru penampilan Cheng Yeling barusan. Jelas, dia ingin mengejutkan Lu Ming dan mendapat pujian besar. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan model besar itu. Lu Ming Dao. Yang Kai tidak terkejut. Dia tahu bahwa Lu Ming pasti menginginkannya setelah dia memberitahu kita cara meniru model hebat. Jika kamu ingin aku menyerahkan tiruan yang hebat, kamu harus berjanji untuk melepaskanku dan tidak membunuhku. Kamu harus bersumpah demi asal-usul kehidupan. Yang Kai Dao. Alasan mengapa dia mengatakan peniruan besar adalah untuk berdagang seumur hidup. Kalau tidak, Lu Ming dan rekan-rekannya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Yang mengejutkan Yang Kai, Lu Ming mengangguk dengan sangat sederhana, ya, tetapi jika kamu berani menipu aku, atau jika keterampilan imitasi hebat yang kamu berikan dihilangkan, aku akan tetap membunuh kamu. Kamu harus jelas, aku telah menguasai sebuah banyak seni rahasia kuno. Jika itu benar atau tidak, aku bisa melihatnya. Setelah mengatakan itu, Lu Ming melambaikan tangannya, dan sejumlah besar seni rahasia muncul di langit, memancarkan berbagai bentuk warna negara. Ada ribuan dari mereka. Yang Kai tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia dapat mengendalikan begitu banyak seni rahasia kuno.
Pada awalnya, dia benar-benar memiliki ide itu di benaknya. Dia ingin melakukan sesuatu tentang itu ketika dia menyerahkan imitasi model besar. Sekarang, dia benar-benar menyerah pada ide itu. Lu Ming mengendalikan begitu banyak jenis seni rahasia kuno. Dia benar-benar ahli dalam seni rahasia kuno yang hebat. Jika dia berani melakukan sesuatu di dalamnya, dia akan mempermainkan orang lain, dan itu adalah mencari kematian. Setelah memperingatkan Yang Kai untuk sementara waktu, Lu Ming bersumpah demi asal-usul hidupnya bahwa dia tidak akan membunuh Yang Kai selama dia menyerahkan tiruan yang hebat itu. Lu Ming mengangguk, bulan musim gugur dan gelembung secara alami tidak akan menolak, segera harus bersumpah pada asal-usul kehidupan. 4378. Setelah melihat Lu Ming dan umpatan mereka, Yang Kai akhirnya menurunkan pikirannya dan melafalkan metode pelatihan imitasi model besar. Lu Ming, mereka bertiga, mengingat praktik meniru model hebat. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menganalisis kata demi kata, mengatakan bahwa pertemuan menonton matahari tidak akan mempengaruhi praktik Dharma. Akhirnya, Lu Ming menegaskan bahwa itu adalah tiruan nyata tanpa kelainan apapun. Lu Ming menguasai lebih dari 1.800 jenis seni rahasia dagu, dan pemahamannya tentang mereka telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Selain itu, dia juga memiliki batu kuno yang besar. Rahasia kuno yang besar itu benar atau salah, apakah ada kekurangannya, bisa dilihat sekilas. Peniruan yang bagus, ini dia. Lu Ming senang. Bulan dan gelembung musim gugur juga penuh kegembiraan. Meskipun peniruan besar tidak memiliki kekuatan serangan, itu memiliki efek yang sangat besar. Itu lebih kuat daripada banyak seni rahasia dengan kekuatan serangan yang kuat. Misalnya, barusan, jika Yang Kai tidak menunjukkan kesalahan dalam kata-katanya, Lu Ming tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Ling akan menyerangnya, jadi dia tidak dapat menghindari serangan diam-diam dari pihak lain. Dalam hal ini, bahkan jika Lu Ming tidak mati, dia akan mengalami kerusakan parah. Ini masih Lu Ming. Jika kamu berubah menjadi orang lain, kamu bisa membayangkan akhirnya. Tidak ada seni pembunuhan yang sebanding dengan peniruan hebat. Aku telah memberitahu kamu tentang metode kultivasi tiruan model besar. Bisakah aku pergi sekarang? Yang Kai menatap Lu Ming. Oh. Lu Ming memberikan tangan yang ringan dan tiba-tiba, dan menepuknya di bidang ramuan Yang Kai. Kekuatan dahsyat menyerbu bidang ramuan Yang Kai dan menghancurkan bidang ramuannya berkeping-keping. Prestasinya terbengkalai. Murid Yang Kai tiba-tiba muncul, menatap Lu Ming. Matanya penuh dengan keengganan, kebencian dan ketidakpahaman. Lu Ming, kamu telah bersumpah pada asal-usul kehidupan. Kamu berani membunuhku. Apakah kamu tidak takut dimakan kembali oleh asal-usul kehidupan? Yang Kai mengaum. Aku takut. Tentu saja aku takut, tapi aku tidak mengatakan aku akan membunuhmu. Aku hanya membuang pencapaianmu dan mengendalikanmu. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Lu Ming berkata dengan dingin, mengangguk ke gelembung. Pemahaman gelembung, sepasang tangan kecil dengan frekuensi aneh menari, kekuatan ruang waktu meledak, lapis demi lapis akan menutupi Yang Kai. Yang membuka tubuhnya, mulai berputar, anehnya tubuhnya kurus. Gelembung ini menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk menutup pembukaan Yang. Ah, Lu Ming, jika kamu tidak menepati janjimu, kamu tidak akan mati dengan baik. Yang Kai berteriak dengan liar. Tapi Lu Ming tidak tergerak. Yang Kai, jangan pernah lepaskan. Bukan karena Yang Kai tahu bahwa dia adalah Lu Ming. Para pejabat senior klan Tianren sudah mengetahui bahwa dia adalah identitas Lu Ming. Cepat atau lambat, itu akan dipublikasikan, dan tidak masalah jika itu disebarluaskan. Alasan utamanya adalah Yang Kai bertanggung jawab atas peniruan yang hebat. Seni rahasia kuno ini terlalu mengerikan. Jika dibiarkan, akan sangat berbahaya. Jika dia memberikan peniruan yang hebat kepada orang lain, itu akan lebih berbahaya dan menjadi bom waktu. Karena itu, Lu Ming ingin mengendalikannya. Jika bisa, Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya, dan semuanya sudah berakhir. Tapi sebelum itu, Lu Ming bersumpah untuk tidak membunuh Yang Kai. Kultivasi Lu Ming saat ini belum mampu melawan pengembalian asal-usul kehidupan. Hanya mereka yang telah menguasai asal-usul sumber yang tidak takut akan pembalikan asal-usul kehidupan. Oleh karena itu, Lu Ming tidak membunuh Yang Kai, tetapi dia hanya menghapus kultivasinya. Ini bukan pelanggaran sumpah. Segera, di bawah pengaruh kekuatan ruang dan waktu, Yang Kai menjadi seperti selembar kertas tipis, dan kemudian dikumpulkan ke dalam pelat susunan dengan gelembung dan disegel dalam cakram susunan. Selesai. Gelembung akan memasang dis, tersenyum. Ini hanyalah episode kecil, yang tidak dapat mempengaruhi rencana Lu Ming. Setelah itu, ketiga pria tersebut terus berburu dan membunuh 5 elemen roh. Beberapa hari kemudian, energi jiwa 5 elemen pada gelang mereka bertiga akhirnya berkumpul menjadi satu. Mereka memikirkan gunung peri keempat dan pergi. Di depan jembatan gantung dari 2 gunung peri, energi jiwa 5 elemen berubah menjadi gumpalan energi abadi 5 elemen.
Luming masih digunakan untuk mengolah seni rahasia biasa, dan ada 5.000 jenis seni rahasia yang telah mencapai kesuksesan besar. Kekuatan tempur Luming telah ditingkatkan. Tentu saja, tidak mungkin dia mencapai 14 bintang, itu terlalu jauh. Sekarang, ada lebih dari 5.000 jenis seni rahasia umum di Luming, tetapi belum selesai. Di sisi lain, bulan musim gugur akhirnya menerobos. Di dadanya, jantung suci dari 9 lubang berdetak kencang, dan lubang ke-9 menyemburkan teror. Akhirnya, di lubang ke-9 dari jantung 9 lubang, cahaya terang meledak, membuat seluruh jantung dari 9 lubang bercahaya. Akhirnya, Qiuyue mengembangkan 9 lubang di jantung 9 lubang, dan kekuatannya melonjak pesat. Luming memperkirakan bahwa kekuatan tempur Qiuyue seharusnya mencapai 11 bintang sekarang. Dengan semua 9 lubang dan Secret Hearts dikembangkan, kekuatan tempur akan sangat meningkat. Tidaklah sulit untuk meningkatkan kekuatan tempur dari bintang 10 menjadi bintang 11. Demikian pula, gelembung juga mendapat banyak keuntungan, tetapi Lumingi tidak dapat memperkirakan kekuatan tempur gelembung secara spesifik. Kekuatan ruang dan waktu cukup misterius dan sulit diperkirakan. Gunung Peri 5 elemen ini benar-benar memiliki peluang besar. Belum lagi yang lainnya, hingga saat ini, peningkatan kekuatan tempur ketiga pria tersebut telah menghasilkan panen yang luar biasa. Setelah Peri 5 elemen habis, ketiga orang itu melanjutkan perjalanan ke Gunung Peri keempat. Ada lebih banyak 5 elemen roh di Gunung Peri keempat daripada yang ketiga. Tentu saja, mereka lebih kuat dan lebih berbahaya. Dari waktu ke waktu, ada 5 elemen roh yang mengerikan. Sekalipun, ketiganya bertemu dengan sekelompok roh elemen 5 dengan kekuatan tempur 11 bintang. Ingat, bukan satu, tapi kelompok. Bahkan jika kekuatan ketiga pria itu telah meningkat pesat, mereka bukanlah lawan dari sekelompok roh elemen 5 dengan kekuatan tempur bintang 11 dan tingkat kultivasi mencapai tingkat ke-9 sendi. Mereka hanya bisa lari dan lari. Dengan cara ini, ketiga orang itu menghabiskan beberapa waktu, berhasil mengumpulkan energi jiwa binatang itu, dan memperoleh gumpalan energi abadi 5 elemen. Kali ini, Luming akhirnya mempraktikkan 5.000 jenis seni rahasia umum yang tersisa untuk sukses besar. Qiuyue, di sisi lain, memanfaatkan gumpalan 5 elemen ini untuk terus mengembangkan jantung 9 lubang dan potensi 9 lubang. Adapun gelembung, alam terus meningkatkan kekuatan ruang dan waktu. Kemudian mereka memasuki Gunung Peri kelima. Gunung Peri kelima, penuh hantu dan binatang buas, lebih berbahaya. Namun, dengan kekuatan mereka bertiga dan kemampuan mereka sendiri untuk melindungi hidup mereka, tidak sulit untuk berburu dan membunuh hantu dan binatang buas. Kali ini, mereka mengumpulkan energi roh dari binatang roh 5 elemen tanpa menggunakan 10 hari. Kakak Luming, kali ini, aku akan menggunakan kemampuan abadi 5 elemen untuk berlatih peniruan yang hebat. Bagaimana denganmu? Gelembung bertanya pada Luming. Ide bagus, aku berencana melakukan hal yang sama. Luming mengangguk. Fungsi peniruan yang hebat sangat penting, dan di antara semua rahasia besar kuno, kesulitan kultivasi benar-benar luar biasa. 4379. Berdasarkan pemahaman Luming tentang seni rahasia kuno yang hebat, kesulitan kultivasi dari peniruan yang hebat benar-benar menakjubkan. Jika di luar, pelatihan langkah demi langkah, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dengan gumpalan 5 elemen, jika kamu dapat mengolahnya hingga sukses besar, itu sangat berharga. Akhirnya, ketiganya memutuskan untuk menggunakan gumpalan 5 elemen ini untuk mempraktikkan peniruan yang hebat. Efek dari 5 elemen kekuatan abadi sungguh menakjubkan. Ketiga orang itu dengan cepat menguasai keterampilan imitasi hebat dengan menggunakan energi abadi 5 elemen, dan keterampilan imitasi hebat dikembangkan sejak awal. Lalu, Xiao Cheng. Dan kemudian Da Cheng. Ya, setelah menggunakan gumpalan energi abadi 5 elemen, aku akan langsung mempraktikkan peniruan hebat untuk sukses besar. Namun, setelah mengolah keterampilan meniru model yang hebat untuk sebagian besar, gumpalan energi abadi 5 elemen telah dikonsumsi. Tapi ketiganya sudah sangat puas. 3 orang hanya ingin mencoba misteri peniruan model besar. Tiba-tiba, sebuah gaya bekerja pada ketiga orang itu. Di bawah kekuatan ini, tubuh ketiga orang itu menghilang langsung dari tempat asalnya. Saat berikutnya, mereka muncul di tempat baru. Apakah ini lembah? Luming melihat sekeliling. Mereka ditemukan di sebuah lembah dengan tebing tinggi di kedua sisinya. Lembah itu sangat luas, setidaknya lebarnya puluhan ribu mil. Di depan, ada tembok cahaya keemasan, menghalangi jalan. Tapi di belakang, ada kekacauan, tidak ada jalan. Di depan tembok cahaya keemasan itu, berdiri banyak orang. Sekilas, Luming melihat setidaknya 20 orang. Di antara lebih dari 20 orang, yang lebih banyak adalah ras Tianren. Selain itu, ada beberapa yang kuat di antara 10 balapan teratas. Itu adalah keberadaan dalam daftar Tianjiao alam semesta. Hati Luming tergerak. Di antara mereka,
beberapa anak muda, Luming, telah melihat potret di batu giok yang melamun. Mereka semua masuk 20 besar. Ini tidak seperti Albert. Sama sekali tidak ada orang lemah di sini. Kedatangan Luming juga diketahui oleh orang lain. Mereka saling memandang dan kemudian menunjukkan cahaya terang. Jelas, mereka mengenali Luming. Mo Yun. Itu Mo Yun. Seru orang Tianren, cahaya serakah di mata mereka sangat kaya. Bahkan keberadaannya di daftar kebanggaan alam semesta juga menunjukkan cahaya keserakahan. Membunuh. Beberapa orang bereaksi sangat cepat, tangan langsung, berubah menjadi beberapa cahaya pelangi, menuju Luming untuk membunuh. Qiu Yue dan Pao Pao akan bergerak dan dihentikan oleh Luming. Badut-badut ini, aku akan melakukannya tanpa bantuanmu. Luming membuka mulutnya, dan sebelum suaranya jatuh, dia telah membunuhnya. Ledakan, ledakan. Kekuatan tabu pecah, dan kekuatan tempur 7 kali lipat dari formula kata perang dipicu. Kekuatan tinju yang cerah, dengan kekuatan penghancur, membombardir dan bertabrakan dengan serangan para tuan itu. Setelah beberapa raungan berturut-turut, serangan para master itu pecah, tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka mundur dengan keras. Beberapa orang bahkan memuntahkan darah, wajah pucat, mengalami kerusakan berat. Kamu. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Orang-orang ini, semuanya berseru, luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi yang bisa didapat di sini adalah 9 berat Kaisar Dewa, yang merupakan fondasinya, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Baru saja, ada 4 pemain, 2 di antaranya memiliki kekuatan tempur bintang 8, dan 2 lainnya memiliki kekuatan tempur NINESTAR. 4 dari master ini bergandengan tangan, tetapi mereka dipukul mundur oleh Luming dalam sekejap. Bahkan 2 kekuatan tempur bintang 8 masih terluka. Namun, kultivasi Luming jelas hanya 8 tingkat Kaisar Dewa. Kekuatan tempur macam apa ini? Itu luar biasa. Namun, tampilan kekuatan tempur Luming seperti itu tidak menghalangi keinginan orang-orang ini untuk membunuh Luming. Mereka hanya terkejut, dan kemudian mereka melakukannya. Hampir semua lebih dari 20 orang di tempat kejadian mengambil tindakan. Kecuali 1 orang, tidak ada tindakan. Lebih dari 20 tokoh, bersama-sama untuk membunuh Luming, dengan gelombang teror. Orang-orang ini, setidaknya memiliki kekuatan tempur bintang 8, kalau tidak mereka tidak bisa sampai ke sini. Selain itu, tidak sedikit yang memiliki kekuatan tempur NINESTAR, bahkan ada 3 Tianren, Tianjiao, yang memiliki kekuatan tempur 10 bintang yang mengerikan. Di hadapan begitu banyak tuan, sulit bagi Luming untuk saling berhadapan secara langsung. Namun, Luming tidak akan bertarung langsung. Dengan metode tubuhnya seolah berubah menjadi beberapa tombak, berkedip dan berkedip di udara, sehingga terhindar dari serangan orang-orang tersebut. Luming sekarang memiliki kekuatan tempur 13 bintang, yang setara dengan kekuatan tempur 10 bintang di pihak lain. Dia tidak takut pada salah satu dari yang lain. Namun, dengan begitu banyak orang di sisi lain, dia menghadapinya secara langsung, dan bukan lawan. Namun, jika dia mencoba mengelak, pihak lain tidak akan mencoba membunuhnya. Setelah gelombang serangan pertama, pihak lain melancarkan serangan gelombang kedua. Luming terus menggunakan metode tubuh, hanya untuk melihat tombak di udara terus berkedip, untuk menghindari serangan orang-orang ini satu persatu. Sialan, jika kamu memiliki kemampuan, jangan mengelak dan bertarung denganku. Tatap muka, aku akan membunuhmu. Beberapa Tianjiao dari klan Tianren meraung. Begitu banyak dari kamu memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kamu mampu. Kamu bisa melawan aku sendirian. Luming menanggapi dengan mencibir. Yah, bertarung sendirian, kalian semua menyingkir, biarkan aku yang melawannya. Seorang pria surga mengaum dengan bangga. Tianjiao dari keluarga Tianren, dengan kekuatan tempur bintang 10, adalah salah satu Tianjiao teratas dari keluarga Tianren. Itu hanya lebih lemah dari putra surga atau putri surga. Dia cukup percaya diri untuk membunuh Luming sendirian. Tapi yang lain tidak. Aku juga bisa berurusan dengannya. Minggir. Pada awalnya, ada keluarga Tianren lainnya, Tianjiao, yang juga memiliki kekuatan tempur bintang 10. Beberapa Tianjiao teratas, Tianjiao yang percaya diri, tidak mau melepaskannya. Yang lain juga ingin memancing di perairan yang bermasalah. Mungkin mereka bisa membunuh Luming dalam kekacauan. Itu penghargaan yang bagus. Di pihak keluarga Tianren, ada beberapa iblis di daftar alam semesta Tianjiao. Mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri dan semua ingin membunuh Luming. Oleh karena itu, serangannya kacau dan tidak dapat membentuk pengepungan yang efektif, sehingga Luming lebih cenderung menghindar. Kalian semua mundur dan berikan padaku. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan suara itu penuh dengan kedinginan dan kesombongan. Mendengar suara ini, sosok-sosok yang sombong dan sombong itu terkejut di hati mereka. Mereka berhenti dan melihat ke belakang. Di sana, berdiri seorang pemuda surga dan manusia.
Sebelumnya, hanya pria ini yang tidak pernah bergerak. Semua orang menatap pria itu dengan kagum. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Minggir, Bung, aku akan melakukannya. Pria muda surga berbicara lagi dengan sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Orang lain melompat dalam hati, sebenarnya tidak berani melanggar, mundur satu demi satu. Apakah Kaisar ingin melakukannya sendiri? Salah satunya, Tian Jiao, memiliki nada hormat dalam suaranya. Benar bahwa Tian Jiao, yang tidak pernah bergerak, adalah salah satu dari 4 istana surga, putra dari 9 makhluk surga, dan salah satu putri surga, bernama Ye Chuqianyu. 4380. Kali ini, ada 4 istana surga, dan hanya ada 9 putra surga atau putri surga. Putra surga, putri surga, melambangkan puncak generasi muda Tianren. Bukan hanya bakat dan kekuatan, tetapi juga status. Status putra surga atau putri surga sangat tinggi di antara para Tianren, hampir sebanding dengan kaisar. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang yang ingin menjadi putra surga atau putri surga. Status dan sumber daya yang dikendalikan benar-benar mengerikan. Selangkah demi selangkah, kamu Chuqianyu datang ke Luming. Nafas pada tubuh semakin kuat dan kuat. Luming juga berhenti dan menatap Ye Chuqianyu dengan kekuatan bertarung yang kuat di matanya. Putra surga hampir mewakili kelompok anak muda terkuat di alam semesta. Luming ingin tahu seberapa kuat putra surga itu. Puan muda, aku merasa orang ini sangat kuat. Aku khawatir kamu bukan lawan kamu. Qiu Yue mendatangi Luming dan berbisik ke Luming. Apakah kamu punya 11 bintang? Luming berbicara kepada Qiu Yue. Seharusnya begitu. Aku merasakan banyak tekanan. Qiu Yue mengangguk sebagai jawaban. Luming tahu bahwa bulan musim gugur seharusnya merasakan hal yang sama. Bulan musim gugur sekarang dalam ayunan penuh, dan kekuatan tempurnya telah memasuki 11 bintang. Dapat membiarkan Autumn Moon merasakan tekanan, kekuatan tempur pihak lain, sama sekali tidak buruk. Aku akan mencoba satu gerakan. Jika pihak lain hanya memiliki kekuatan tempur 11 bintang, satu gerakan tidak dapat membunuhku. Kamu bisa melakukannya nanti. Luming berbicara kepada Qiu Yue dan menggelembung. Baiklah. Bulan musim gugur dan gelembung mengangguk dan setuju untuk turun. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kaisar itu. Mata Luming cerah dan semangat juangnya semakin kuat. Kekuatan tabu di tubuhnya berjalan sangat ekstrim, dan formula kata perang juga didorong secara ekstrim. Dia memiliki puluhan ribu sel di sekujur tubuhnya, yang penuh kecemerlangan dan menyilaukan seperti bintang. Ini adalah sel-sel yang tertanam dengan rune misterius. Kekuatan seni esoteris dan kekuatan tabu bergabung, dan Luming ditutupi oleh lapisan cahaya. Pada saat yang sama, setiap pori tubuhnya terus-menerus diisi dengan tenda senjata kecil, dan akhirnya, seluruh tubuhnya akan diubah menjadi tenda senjata. Kuasai kapak, Tuhan menghukum, bunuh. Ye Chuqianyu minum dengan dingin dan melangkah keluar. Tubuhnya seperti Fata Morgana. Dia bergegas ke Luming. Dia menekan telapak tangannya dan meniup Luming. Di telapak tangannya, strip white lightning menyebar. Ini adalah kekuatan hukuman. Namun, kendali Ye Chuqianyu atas kekuatan hukuman alam jelas telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Kekuatan hukuman terjalin di tangannya dan berubah menjadi senjata panjang yang benar-benar terkondensasi oleh kekuatan hukuman dan menusuk Luming. Bagaimana dengan hukumannya? Lihat bagaimana aku menghancurkan langit. Seluruh deru tombak memecahkan langit. Dua tenda tombak yang indah, bertemu di udara, tombak-tombak itu saling menusuk. Dalam sekejap, seolah-olah bintang-bintang meledak, dan persimpangan ujung senjata meledak dengan cahaya cemerlang. Tombak halus yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Tuan di sisi lain istana surga mengubah wajah mereka dan mundur satu demi satu. Mereka meletakkan pertahanan berat di depan mereka untuk menghentikan tombak halus ini. Dan gelombang gelembung, kekuatan ruang waktu meledak, dia dan tubuh Qiu Yue di depan ruang terus-menerus terdistorsi. Akankah senjata ini meledak? Bersenandung, nafas kedua dari konfrontasi antara dua orang, tombak yang dihabiskan Luming, bergetar hebat, dan kemudian patah dengan satu sentuhan. Tubuh Luming terlihat setelah jatuhnya tombak. Dia mundur kembali sampai bulan musim gugur. Ada lusinan luka dekat di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Itu ditembak oleh senjata pihak lain. Tentu saja. Luming bergumam. Kekuatan tempur pihak lain telah mencapai 11 bintang, yang bukan 11 bintang biasa. Ini sangat kuat. Kekuatan tempur Luming saat ini telah benar-benar hancur. Satu gerakan, dia terluka. Tidak mati. Ye Chuqianyu mengerutkan kening dan terkejut. Dengan kekuatannya, dia tidak membunuh orang yang lebih rendah darinya. Dia hanya bertemu situasi ini sekali. Itu di wajah cabul itu. Dan sekarang, ini yang kedua kalinya. Di mata Ye Chuqianyu, kesempatan membunuh yang luar biasa muncul. Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin menghancurkan langit.
Kamu ditakdirkan untuk menjadi salah satu batu loncatan keluarga surgawi kita. Hari ini, aku akan memotongmu. Ye Chu Qianyu minum dengan dingin dan diselimuti oleh kekuatan surga. Di telapak tangannya, kekuatan hukuman surga dipadatkan secara gila-gilaan, dan cara hukuman surga yang tak terhitung jumlahnya dikompres menjadi satu, terus dikonsolidasikan dan dikompresi, dan akhirnya berubah menjadi pedang perang yang cerah, Sua. Pedang itu menembus udara dan menebas Luming lagi. Kecepatan, kekuatan lebih menakutkan. Bahkan jika itu adalah ruang yang kokoh dan tak tertandingi, itu penuh dengan gelombang. Roh pedang yang tajam mematahkan alis Luming. Sebelum cahaya pedang tiba, Luming merasakan bahwa di permukaan kulitnya, ada gumpalan petir yang sangat kecil, yang mengiritasi kulitnya karena rasa sakit. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, suara gelembung terdengar, tangan kecilnya menekan ke depan, kekuatan ruang dan waktu meledak, kekosongan terisi seperti gelombang air, dan seperti potongan cermin yang ditumpuk, mereka menekan ke arah ribuan gunung Ye Chu. Ruang seperti cermin ini tampaknya menyegel ribuan gunung Ye Chu. Kekuatan ruang dan waktu, baik tikus roh ruang dan waktumu, beraninya kamu menyerangku, bahkan kamu memotong bersama. 1000 gunung Ye Chu memberikan banyak minuman, dan pedangnya dipotong dengan keras oleh kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu, seperti arus, telah terbelah. Tahan untukku. Gelembungnya lembut dan alisnya bersinar. Dua karakter Cina kuno asli terbang keluar. Kekuatan ruang dan waktu meroket, dan kehampaan di sekitarnya terpelintir dan ditekan ke arah ribuan gunung Ye Chu. Kekuatan ruang dan waktu, dari segala arah, menekan Ye Chu Qianyu, untuk menghancurkannya hidup-hidup. Munculnya dua karakter kuno asli telah meningkatkan kekuatan gelembung menjadi ekstrim, menembus batas, dan melintasi kelas lain. Kekuatan tempur bintang 11. Mata Luming cerah. Benar saja, setelah melewati 5 gunung abadi, dia berturut-turut memperoleh kekayaan 5 kali dan 5 elemen, dan kekuatan tempur gelembung juga telah menembus. Dari 10 bintang menjadi 11 bintang, kekuatan ruang dan waktu lebih kuat. Kekuatan ruang dan waktu yang begitu kuat membuat Ye Chu Qianyu merasakan tekanan besar. Hukuman Tuhan, ledakkan untukku. Pedang di tangannya bergetar hebat. Suara pedang itu mengejutkan, kemudian dia terbang keluar dan meledak. Pedang itu dibuat dengan kekuatan hukuman. Saat meledak, ribuan petir meledak dan menyerbu ke segala arah. Di seluruh langit ada petir putih murni, terlalu banyak kekuatan ruang waktu terdistorsi dengan keras, dan kemudian terus meledak. Kemudian, tubuh gelembung tiba-tiba mundur.